Pairing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan teruntuk beliau yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kembali kita jumpa. Tema kita terkait yang kita ulas tadi siang. Apakah Kristen atau Katolik adalah penghuni neraka jahanam berdasarkan Bible, jangan berdasarkan Quran. Kalau berdasarkan Quran, gak usah bahas kita menang berarti, karena Al-Quran menjelaskan itu dengan indah. Apaan tuh Mai? Sari Batang? Apa kabar? Baji-baji jaki? Baji-baji Ci. Baji-baji tahu. Kemana kalau mau nyambung untuk sekolah apologet? Tadi sudah dikasih rekening MMCI ya, tapi saya tidak hafal juga. Ada di situ Bang? 401. Nah, dicatat 4. Tadi yang minta tadi itu mana? Ya, catat ya. 401. Iya. Itu. Masih mau yang lain? 401 30 30 00 00 17173. 17173. Itu Iya. MMCI BTN ya? Iya. BTN. Iya benar. Di SS Bang. Saya nggak bisa sematkan di sini. Di SS ya. Bang kita satu kali aja ya Bang. Walaupun saya Boleh. tahu saya kalah. Oke. Dendam kali diri lo. Kirimlah. Iya, satu kali aja kita, baru nanti apa. Soalnya kalau Bang Zuma sudah live, saya juga kurang semangat jadi mau live lagi. Lebih bagus saya di bawah saja dengar-dengar toh, baru kasih turun Kenapa bisa orangnya. gitu? Iya, enak naikkan turunkan orang agak bebal, turunkan gitu loh Bang. Itu enaknya kalau jadi moderator Bang. Walaupun ya kena marah juga kadang ya kan. Iya. Ini tadi ada yang naik. Iya kan? Ada yang Naikkan naik. lagi lah. Dia bilang begini, dia di Jakarta merantau, dia orang Jawa, Jawa Tengah, orang tuanya Kristen Katolik. Tapi insya Allah kalau udah sampai di kampung di hari Sabtu, bapak mamanya mau mualaf. Begitu. Nanti dia DM saya. Saya bilang, Mantap kali tuh. ya persyaratannya KTP papa mamanya, baru nanti foto. Baru nomor WA, saya bilang. Iya, hari Sabtu nanti dia kabari.
Siap. Zuma, kenapa lu sembah Alhamdulillah. orang botolnya minta ampun ini? Aduh, Apa katanya? kenapa sembah orang mati? Kan boleh. Mati. Idiot. Halo Kabib. Ya, Kabib. malam Bang, Mbak, Bu. Ya, malam. Agama apa, Bang? Ya, malam. Malam. Silakan buka kamera, Bang. Kita wajib buka kamera. Halo. Ya, silakan dibuka kameranya. Iya. Kalau dua kalimat syahadat bersaksi ya bersaksi, tapi saya nggak pernah ngelihat gimana itu. Saya disuruh bersaksi tapi nggak pernah ngelihat gimana. Syahadat itu keteguhan hati, keyakinan yang Yakin iman dong, bukan saksi dong Bang ya. ya kalau misalnya orang sudah diajak ke saksi, Kalau Oh, di jaringan. nggak pernah ngelihat saya lalu disuruh bersaksi gimana Bang itu Bang? kalau menyaksikan dengan bersaksi itu beda. Kalau menyaksikan dengan bersaksi itu beda. Bersaksi itu artinya Gitu, kok bisa gitu Bang? hati. Yang tahu kan kami. Dulu, Bang. Di situ dikatakan bersaksi Bang. Ya. Iya. Abang dengar dulu, dijelaskan Berbeda dulu. dengan menyaksikan. Udah turunkan. Orang nggak mau berilmu dia. Turunin. Ya. Saya nggak jadi Islam karena disuruh Ya bersaksi. nggak usah ngapain juga. Lu pikir yang sampai ke Islam itu orang idiot? Sampai ke Islam itu orang berakal sehat. Apakah kamu yakin? Apakah kamu yakin Allah itu ada? Yakin? Aku bersaksi Allah itu ada. Dan aku menyaksikan Allah itu ada. Bagaimana cara menyaksikan Allah itu ada? Ya lihat aja diri ini. Siapa yang mengatur ritme? Organ tubuh bisa bekerja dengan organ tubuh yang lain. Kita ini tinggal menikmati doang. Bukan kita yang nyusun. Kita tinggal menikmati. Lalu siapa yang nyusun? Bukan kita. Siapa dia? Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda yakin? Yakin. Berani bersaksi? Berani. Apakah engkau melihat? Aku lihat. Aku rasa. Bahkan cuman bukan aku lihat doang. Aku rasakan. Makanya Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Kaidah penyaksian Islam terhadap Tuhannya berbeda dengan orang Kristen. Bersaksi kudu melihat, tapi nggak pernah melihat Yesus. Tapi mengatakan Yesus itu ada. Yakin ente? Anda yakin? Yakin. Kamu berani nggak bersaksi bahwa Yesus itu pernah ada? Enggak. Berarti kamu ragu kalau Yesus itu pernah ada. Yang aku tidak pernah melihatnya, berarti kau ragu. Karena kau nggak pernah melihatnya, berarti kau ragu. Enggak, aku yakin dia ada. Pernah kau melihatnya? Nggak pernah. Terus kenapa kau yakin? Kenapa lo? Kenapa lo bungkus diri lo pakai itu? Lepasin. Udah jelek lo. Lo pakai lagi kayak gitu. Lepasin. Oh itu ini apa? Itu gift. Kirain bercanda. Dasar lo. Itu Dasar kan lu. masalah begitu, Bang. Sekarang gue tanya sama lo, lo yakin Yesus itu ada? Yakin? Sampai mana puncak keyakinan lo? Kamu bisa nggak bersaksi tentang itu? Kalau kau ditanyai sama siapapun, berani nggak kamu bersaksi? Nggak berani bang. Kenapa? Aku nggak pernah lihat. Berarti kamu ragu, Cahayu.
Kalau umat Islam kesaksiannya, lu pasang pisau di sini, pedang, lu bersaksi Allah itu ada, bersaksi, lu pernah lihat, yes. Dari mana kau pernah melihat? Konsep melihat Tuhanku itu adalah ketika Tuhanku menyatakan kebesarannya di alam semesta ini. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Enggak ada ragu aku. Aku melihat kebodohanmu, aku melihat ketololanmu, dan aku melihat kekafiranmu. Bukti Tuhanku itu ada. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Tuhanku mengatakan sudah sepantas dan sewajarnya sebagian dari manusia itu kufur. Aku melihat loh kufur, berarti benar adanya Tuhanku meskipun tak nampak wujudnya, tapi keberadaannya kami rasakan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Siang malam sudah jadi bukti Allah itu ada. Tubuh ini bukti Allah itu ada. Lalu butuh apa lagi? Kenapa ragu untuk bersaksi? Oh, aku harus melihat? No, Tuhan kami bukan makhluk sehingga melihatnya harus melihat wujud seperti makhluk. Tidak. Melihat Allah, melihat Tuhan kami itu cukup melihat biasnya. Apa itu? Seperti kita melihat jejak binatang, kita nggak perlu lihat binatangnya ketika kita ditanya, hei si fulan, ya paman, lu tahu binatang itu ada di sini? Ada. Yakin lo? Yakin? Kamu bersaksi? Aku bersaksi. Kenapa bisa? Aku tengok ada jejaknya. Jadi lo yakin? Yakin. Di atas keyakinan itu apa? Iman. Iman diteguhkan oleh kesaksian. Lah kalau mereka ditanya, kamu yakin Yesus itu ada? Yakin. Berani lo bersaksi? Enggak. Ragu ya. Ragu kan? Ragu. Kenapa lo nggak berani bersaksi Yesus itu ada? Karena aku tak pernah melihatnya. Berarti dasar pijakan imanmu itu karena melihat. Ya, bisa nggak lu lihat kelopak matamu yang bagian dalam? Apa yang lu pakai untuk melihat apa? Mata, bang. Mata. Biji mata lo? Yes. Pupil yang itu yang ada di kepala kau? Iya. Jadi kau lihat benda itu yang ada di depannya? Ya. Yang di belakang mata lu nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Benda yang paling dekat dengan mata lu apa? Kelopak mata. Coba kau lihat. Bisa? Nggak bisa. Ternyata mata nggak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan. Benda terdekat dengan mata kita pun tak nampak oleh mata. Coba analisa penglihatan mata ketika kita tutup. Suruh bekerja ini psikomotorik otak kiri otak kanan suruh bekerja. Apa yang dia lihat? Nggak ada. Nggak ada kelopak mata itu nggak ada. Yang ada gelap. Berarti mata nggak bisa menelaah benda dekat apalagi Allah. Jadi jangan pernah bermimpi Tuhan itu bisa dilihat. Gak sama seperti kalian. Itu suara apa sih berisik kali dari tadi subuh? Tuhan saya nangis bang. Emaknya lagi sakit, dia gak bisa nete. Nangis dia Tuhan loh. Gila lu ya. Iya mau kayak mana lagi udah konsep. Jadi Tuhan lu nangis. Nangis. Kasihan kali. Udah kasih tuak lah biar dia diam. Iya juga ya. Iya. Dikasih tuak si bayi mabok dia. Kenapa bisa kayak gitu bang? Lah manusia Tuhan lo bisa nggak dikasih tuak? Bisa. Mabok gak? Ya mabok. Namanya juga manusia bosku. Terus kenapa dia mabok? Kan separuh manusia bang. Oh gitu. Hebat kali Tuhan kau. Nah itulah celakanya ketika Tuhan itu bisa dilihat. Saya kira begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada kah? Bentar saya sapa dulu. Halo Al. Dia tadi minta naik. Halo Al. Wong. Kalau Islam turun ya. Namanya bagus bang. Au. Al bang. Oh sorry. Al. Bang Juma ada pertanyaan. Islam. Saya Islam. pendapat dari Mbak Nora sama Mbak. Saya Islam bang. Islam. Saya minta pendapat aja masalah orang tua. Islam. Ya. Gini ceritanya Mbak. Ini kan saya Islam. Atau belum saya juga kejam bang.
saya Islam, cuman saya satu keluarga dengan Kristen ini, satu rumah, Bu. Terus katakanlah Injil Kita jadikan kitab mereka. Apa kata kitab mereka? Ya kan ya. Yesus itu penerima firman dan penyampai firman. Yohanes 17 nomor 8 jawabannya. Dikatakan apa di sana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Benar dalil itu benar? Benar ada dalil itu benar. Nah oke. Sekarang ketika ada perintah pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Berarti yang harus mereka sampaikan murid ada yang harus Yesus sampaikan. Murid Yesus yang Yesus sampaikan adalah segala firman yang mereka terima sebelum penyaliban. Benar nggak? betul. Bahwa Yesus itu adalah Rasul atau Tuhan? Rasul. Rasul dong. Ya silakan aja sampaikan ajaran Yesusnya. Berita dia katakan gini, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, murid-murid 12 ini percaya kalau Yesus itu diutus oleh Tuhan. Berarti murid-murid kalau dipaksakan harus sampai ke Indonesia. Di Indonesia murid-murid, pengikut murid-murid harus meyakini Yesus itu Rasul, utusan Allah. Masalahnya yang sampai ke Kristen bukan murid-murid Yesus. Yang sampai ke Kristen itu ya dua Kristus yang berbeda. Gitu. Nah, Agama apa? Kristen Protestan. Agama yang sempurna, Bang. Ya, Allah yang setia, yang adil itu yaitu Allah. Tahu nggak saudara, Tritunggal itu antikristus, Bang. Anda harus paham itu. Tritunggal itu antikristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan Percaya kepada siapa? adalah firman Yesus Kristus sebagai itu Mesias. Yohanes, Abang. Betul. Percaya kepada siapa? Yesus Kristus, karena itu kesaksiannya Yohanes. Yesus saksi yang- Kristus. Percaya kepada Yesus kan? Betul. Oke. Jadi kalau mau hidup kekal harus percaya Yesus kan? Hidup kekal biarpun sudah mati tetapi harus percaya melalui Yesus. Tanpa Yesus Iya. tidak ada seorang pun harus langsung ke Bapa itu Ya tidak terus kenapa kalian melalui firman-Nya Bang Juma. kenapa Melalui hidup?
Tapi Bang Juma, maaf, aku di jalan ini ada sepeda-sepeda lewat, nggak apa-apa. Apa ya? Iya, maksud saya Tritunggal itu antikristus abangku. Antikristus Tritunggal itu. Iya. Heeh. Nah, di Matius, ya, pergilah dan baptis sama mereka dalam nama Bapa, Aduh, Anak, dan Roh loncat-loncat. Kudus. Iya, dibaptis dalam 10 nama, bukan berarti yang 9 Tuhan semua. Nah, cuman satu doang yang Tuhan. Tuhan boleh, Yang Tuhan duanya semua kagak. boleh. Ya Allah, udahlah. Emang Tuhan Minum yang Baygon mana? aja, Bang. Bang Juma, yang mana yang Tuhan? Tuhan itu cuman satu. Tuhan yang mana? Antikristus itu adalah mereka yang banyak. tidak nggak. Banyak hanya Oh, ya. jagat raya ini. Allah satu, Tuhan boleh banyak. Satu Tuhan boleh banyak. Apa? Nanti kalau apa abang nanti mau naikkan tamu di sana silakan. Selesaikan ini aja. Allah banyak. Allah satu. Ini kenapa mereka mengatakan Allah itu yang Keluaran membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, kan? Sudah jelas Tuhan Allahmu gitu. Kenapa ya Bang Zuma punya apa jelek ya? Jaringan ya? Jaringan deh. Par barum Bang Zuma aja naik. Bukan aja. Soalnya di sama Bang Zuma kayaknya. Tunggu, enggak, aku sengaja dulu, tunggu ya. Di rumah. Yang baik kan? Wifi. Apa wifi? Oh, Apa? Apa Wifi. namanya? Apa? Wifi. Wifi. Izin turun Oh, dulu. udah. Iya. Ada bagus, bagus. ada bagus. Dah. Ya. Kalau mau diskusi silakan di tempat Bang Zuma yang Kristen, dinaikkan Iya. aku di sana. Ayo penyembah tengkorak, naik. Nanti kok Bang. Ini loh Bang. Kenapa ini begitu Bang? Serius. Terus. Jangan ada yang SS Bang. Terus. Tengoklah. Gak mau aku. Terus. Bagus. Enggak. Enggak. Bagus Oke, ke Bang, penjahat ya. kau. Oke Dinda, oke makasih. Bang. Bang nanti diskusi dulu naikkan di sana Bang. Terima kasih ya Bang. Makasih. Oke, Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus juga intermezzo ya teman-teman ya. Banyak orang sakit kita temui di mana-mana. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Ayo, jangan takut. Tema ini memang harus diulas. Tema ini harus dijelaskan. Ayo silakan ajukan permintaan.
non-muslim. Yang muslim tahan dulu ya Bang ya. Kita naikkan yang non-muslim dulu ya. Halo, semangat malam. Halo Abang. Halo. Malam, Bang. Halo. Halo, Mbak Yani. saya laki-laki, Pak. Bang Zuma, saya Mbak Yani. saya Halo. pria, Pak. Temanya nggak kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan kan? Nampak kan temanya? Iya, nampak, Pak. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Tapi Ya. diblokir dulu. Temanya masih tertutup. Halo, selamat malam. Berlibat dan pemasukan buka-buka binang itu otoma. Aku baru saya dia rubuti contoh naik. Alamat tingkat tu jadi punya lapor ibu di. Bunga belum makuling si Teo di bunga lo kasoni mah. Halo. Halo. Iya kok. Aku binang aku lihat sih ada. Selamat malam, Mbak. Di. Mbak, lo mau di mobil mak, setia masuk, Mbak. Soma saya ada alarm bebas kan agak sopit, Mbak. Ambil bantal, Nak. Halo, selamat malam. Halo. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Hello. Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, Saksi Yehova, Ortodoks. Halo. Aduh, ini di bawah ada yang bilang tema nggak muncul, tema Quran turun, ada lagi tema Quran naik. Halo. Halo Bang. Nah, ini manusia kalau lahir dari anus begini. Silakan teman-teman non-muslim, kita dialog. Mas Pepen, halo. Halo. Jam segini tidur, bahagianya hidupmu. Yani semangat malam Yan. Halo. Semangat malam. Yani semangat malam. Yani semangat malam. Katolik malam, Bang. Protestan Abang. Katolik Protestan, Bang. Protestan. Iya, Protestan, Bang. Ya. Oke, salam kenal. Silakan. Tema saya ini pertanyaan, apakah Kristen atau Protestan adalah penghuni neraka? Silakan Abang. Ya, jawaban saya tentu tidak, Pak. Tidak, Bang, ya. Alasannya? Karena di dalam iman kekristenan itu, Bang,
kami diajarkan di dalam kitab suci kami bahwa kami sudah punya jaminan keselamatan yang berasal dari Bapa Allah Bapa melalui perantaraan anaknya dan oleh Roh Kudus. Kami boleh mengimani akan iman kekristenan kami, dan kami percaya sungguh bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kami, Pak. Oke, baik. Itu tertulis di mana kalau Protestan itu ada jaminan keselamatan, abangku? Silakan. Wah Bang, saya memang tidak punya persiapan Alkitab karena mendadak Bang. Jadi itulah ajaran kami Bang. Untuk ayat yang ada di dalam Alkitab itu ada Bang, pasti ada. Tapi saya memang karena dalam kondisi yang mendadak, makanya saya tidak bawa Alkitab Bang. Oke, baik. Setahu abang ini, Ya. Yesus kan melakukan penginjilan. Bang, sebentar Bang. Sebentar Bang ya. Bang Suma sebentar. Ya, ya, Sebentar. ya. Oke lanjut Bang. Oke. Setahu Oke, lanjut. abang ini, Yesus melakukan pengajaran berapa tahun? 3 tahun Bang. 3 tahun. Ada nggak ajarannya itu tersentuh atau menyentuh bangsa lain di luar Bani Israel, bangsanya? Ya tentunya pada saat masa 3 tahun itu kan dia melayani di dalam bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Nah, Dan selama 3 tahun itu dia bersama-sama dengan murid-muridnya Bang. Dan setelah itu dia kan kembali ke tempatnya, yaitu ke surga, dan dia mencurahkan Roh Kudus bagi murid-muridnya, dan ada amanat yang disampaikan darinya untuk murid-muridnya untuk menyebarluaskan firman-Nya itu ke segala bangsa, seluruh bangsa. Ya, ya, Bang. oke. Jadi Yesus ngajar selama 3 tahun Iya, Bang. kepada Bani Israel, murid-muridnya Bani Israel. Selama Bang. 3 tahun itu beliau mengatakan segala firman yang Tuhan berikan telah Yesus sampaikan kepada ke-12 muridnya, dan murid-murid percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Nah, selama pengajaran itu ada 2 hal. Yang pertama, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Dan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Jadi tidak ada alasan untuk orang di luar Bani Israel mengaku pengikutnya. Adapun ungkapan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Injil yang mana yang minta diberitakan? Yesus tidak mengenal buku Markus, Lukas, Yohanes, Matius, apalagi surah-surah Paulus. Yang Yesus minta beritakan itu adalah sampaikan ke seluruh dunia kalau aku Yesus adalah rasul utusan Tuhan untuk kaum Bani Israel saja. Itu yang tertulis di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Nah, segala firman itu bukan buku Lukas, bukan buku Markus, bukan buku Matius, bukan buku Yohanes, bukan juga surah-surah Paulus. Tetapi segala firman itu adalah pola kehidupan Bani Israel yang harus mereka jalankan sehubungan dengan hukum Torah. Dan itu untuk Bani Israel saja. Oke. Yang harus mereka sampaikan adalah firman yang telah mereka terima dari Yesus. Apa itu? Ya, Yesus rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Dan itu juga Yesus sampaikan di dalam Yohanes 14:31. Dunia harus tahu. Artinya apa? Ya, saudara Yani harus tahu, Bang Suma harus tahu,
Semua yang ada di sini harus tahu bahwa Yesus itu senantiasa mengasihi Tuhan, dan dia senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Berarti dia adalah seorang rasul yang taat. Nah, sedangkan di luar Bani Israel, Yesus kok jadi Tuhan? Informasi dari mana itu? Nah, itu yang jadi masalah. Silakan. Iya bang. Iya bang. Jadi begini bang. Artinya Yesus dia kan menjelma sebagai manusia. Dan dia 100% manusia. Seperti dengan orang-orang Yahudi lainnya bang. Jadi ketika dia sebagai manusia, tentunya dia juga beragama Yahudi bang. Jadi dia tetap melakukan perintah-perintah Allah sama seperti orang Yahudi lainnya bang. Jadi dalam kehidupannya dia sebagai manusia, itu sekaligus dia memberi contoh bagi kita sebagai umatnya untuk bagaimana bisa berperilaku seperti kehidupannya selama ia menjadi manusia, selama ia ada di bumi selama 33 tahun ini bang. Dan dia memang dalam fungsinya sebagai manusia di dunia ini bang, tentunya dia juga memiliki jabatan itu mengenai utusan bang. Tetapi utusan itu bukan berarti menghilangkan kealahannya bang. Tetap kealahannya itu ada, tetapi keutusannya itu tetap dijalankan. Dia sebagai manusia yang selama dia hidup di dunia bang, selama dia ada di dunia ini bang. Jadi ketika dia sebagai utusan, maka kealahannya itu tidak akan hilang bang. Kealahannya tidak akan hilang itu di mana bang? Dia bisa nyatakan bahwa dia bisa menjamin keselamatan bagi kita sebagai umatnya bang. Terus kemudian juga dia bisa membangkitkan orang mati, dia juga bisa menyembuhkan orang sakit. Terus dia juga bisa menyatakan kepada Filipus, ketika Filipus dia mengatakan kepada Yesus bahwa Tuhan, tolong tunjukkan Bapa ini kepada kami. Lalu Yesus mengatakan kepada Filipus, "Hai Filipus, telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, namun engkau belum melihat dia. Dia di dalam aku dan aku di dalam dia." Nah, tidak mungkin kalau hanya utusan, tidak mungkin dia bisa menyatakan seperti itu bang. Nah, karena memang orang Yahudi tahu, tidak percaya bahwa dia itu sebagai Mesias, sebagai juru selamat, maka orang Yahudi itu tetap mengecam dia sebagai penghujat Allah bang. Nah, jadi sesuai dengan tema ini bang, saya mengimani betul bahwa kami orang Kristen itu yang percaya bukan Kristen KTP bang, tapi Kristen yang sungguh-sungguh bang. Kami percaya bahwa kami punya kepastian untuk masuk ke dalam kerajaan surga bang. Walaupun abang mau bolak-balik kitab kami seperti apapun, tapi iman kami tetap kepada Yesus Kristus bang, yang mempunyai jaminan keselamatan, yang mempunyai hak itu untuk bisa memberikan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya bang. Ada Ya bang, kami tunggu bang. Memang saya ini memang jujur bang, saya memang tidak menghafal Alkitab, tapi saya tetap mengimani itu. Saya percaya dan saya sudah bisa mengerti ajaran-ajaran Kristen saya bang. Dan saya merasa betul-betul mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya bang. Iya, silakan. Silakan. Jadi Yesus itu ada jaminan keselamatan. Iya bang. Tapi ada jaminan pengusiran. Nah bang, gini begini bang. Ketika kami di maaf bang ya, kami di pemakaman, setiap pemakaman dalam tata cara Kristen itu, pada saat di tempat pemakaman itu setiap hamba Tuhan itu dia mengatakan sesuai dengan firman Tuhan, sesungguhnya barang siapa dia percaya kepada Yesus Kristus, dia akan hidup walaupun ia sudah mati.
ketika jenazah sudah turun, di dalam kolam kubur itu hamba Tuhan tetap menyatakan firman itu di setiap acara pemakaman. Jadi kami yang waktu itu ada, kami sangat menyentuh sekali Bang ketika mendengar ayat itu. Baik. Ketika mayat sudah diturunkan dalam kubur. Bang, Maka saya ini orang dewasa, nggak bisa dengarkan cerita-cerita dongeng itu nggak bisa. bukan dongeng Bang. Itu agama Anda, konsep agama Anda, silakan aja. Anda mau mengaku Anda pengikut Yesus, Anda orang taat Yesus, kan buktinya tidak. Tidak ada orang mau dibodohi sekarang Bang, nggak ada. Kami orang Islam nggak mungkin bisa ditipu dengan karangan bebas Kristen, itu nggak mungkin Bang. Anda mau mengaku pengikut Yesus, faktanya Anda makan babi, Anda tidak bersunat, Anda nyembah Yesus, itu ajaran siapa? Dibuka mic-nya, Buka mic-nya Bang. Buka mic-nya Bang. Dibuka. Ibunda Rahma jangan suka memblokir orang. Tutup mic-nya orang. Halo Bang. Bukan yang masuk ke mulut kan yang Sabar dulu. Anda waras kan? Saya waras Bang. Anda tahu Anda bicara dengan siapa? Saya tahu Bang. Terus kenapa Anda melakukan penipuan gitu? Saya enggak menipu Bang. Saya tanya dulu. Dengar. Kita diskusi. Iya. Ya diskusi Bang. 3 tahun Yesus mengajar, dia mau dipercayai sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan Bang intinya. Di mana dalilnya? Dalilnya banyak Bang. Udah Bang, kau turun. Kau neraka, kau ke neraka, nenekmu. Oceh, gigi lebih banyak daripada otak. Gigimu lebih banyak daripada ilmumu. Kau ngomong seenak perut. Kirain orang mau belajar, ternyata orang mau jualan obat. Gigi lebih banyak dari muka. Orang diskusi, belajar, muntah lihat mukamu, serius. Tuhan menciptakanmu begitu jelek. Maha benar Allah dengan segala ciptaannya. Ada yang ganteng, ada yang jelek. Kaulah yang posisi jelek itu. Sudah begitu ngoceh, ditanya, aku nggak ada Bible Bang, aku ada di rumah. Terus kau jualan obat bisa, nipu orang bisa, ngomong seenak perutmu bisa gitu. Yesus 3 tahun ngajar siang malam. Ngajar apa? Ngajar dia Tuhan. Gigi lo. Inilah Kristen otak penuh abu gosok. Otak gak ada nutrisi. Kau dikasih waktu ngomong, gak mau berhenti, udah gitu bodoh. Gak ada dalil. Kami di kuburan. Kalau mengantar orang mati, kan gak mati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, silakan Katolik, Protestan. Mati meja. Ya. Di masjid bos, jangan di sini. Kalau mau ceramah di masjid, jangan di sini. Silakan teman-teman non-muslim. Halo, Katolik Protestan. Halo. Selamat malam, Kak. Malam juga, Katolik Protestan. Halo. Para ustadz kalau mau naik ceramah buka komal. Di ustadz di jam maki ceramah di sini.
Nah, ini Bapak pembasmi. Nggak usah ceramah di sini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma botol. Ada ilmu kau kah? Hah? Satu sekolah ini? Ya kau? Ini batu. Batu. Buka kamera, buka kamera. Makanya Pagi itu. makanya kalau SWT mu tuh pagi tahu. makanya kalau kita itu Ayo debat sama menganut- saya kau. Ayo. buka Kau kamera. tahu Al-Quran enggak? Buka kamera. Boleh, boleh. Buka kamera. Jurus mau botol, kau botol. Saya buka. Saya buka. Kita data. Ayo. Iya, buka kamera silakan. SWT itu batu ajar raswat itu. adalah Silakan SWT. buka kamera. SWT itu adalah pagina. Silakan. Jadi SWT adalah pagina, botol. Silakan buka kamera, silakan. Boleh Anda Tak berikan kasih dalil kau. Mencium boleh. rukun yamani dan mencium rukun aswak menghapus dosa Islam sehabis-habisnya. Jadi yang menghapus dosa Islam itu batu. Buka Logam kamera. pagina yang Buka diambil kamera. dari pagan Quraisy. Udahlah bang. Itu yang disebut batu lingam. Udah. Takut. Nah, Nah, kita belajar Al-Quran. oh, iya. Kamu belajar Quran, iya. Simpan aja ilmumu, taruh di gereja, jangan taruh sini. Halo, selamat malam. Selamat malam, salam hormat Bang. Katolik, Protestan, Kristen Protestan. nggak bisa buka kamera ya bang ya? Mohon maaf Bang, ini baru mau ini, nanti turun, tunggu. Turun dulu nanti baru saya apa kameranya Bang. Boleh. Oke, makasih banyak Bang. Nanti saya- Makasih. Debat cuma kau kan cuma ngomong-ngomong kitab orang lain Al-Quran. Buka kau nggak kameranya paham. bosku, buka kamera, Satu. sederhana. Pertanyaan saya satu. Kita bahas Quran, jangan bahas Pertanyaan Bible. saya satu. Saya buka kamera saya. Oke. Saya buka kamera saya. Kalau Silakan. kau bisa jawab pertanyaan saya Oh, satu. udah Anda turun. Pertanyaan saya. Anda turun, kupikir kau Takut, bisa. takut. Kalau laki-laki buka kamera, bahas Quran aja, nggak usah bahas Bible. Tapi buka kameramu. Kuladenin sampai pagi. Bahas Quran tapi Quran sekali lagi Al-Quran kita bahas. Naik sini, buka kamera. Oke? Aku naikkan lagi, kau buka kamera. Kita bahas Al-Quran, jangan bahas yang lain. Al-Quran aja. Biar seluruh dunia lihat kau mencret. Udah sayang. Nanti PDF baru kirim kamu lagi ya. Yang mana yang terakhir aja tadi? Enggak perlu kan, cuma dikirim. Udah. Punten. PDF habis itu kirim ke Abah ya. Udah kau naik cumi. Penyembah biji zakar, Kolose 2 nomor 9, biji zakar Yesus adalah sembahan Kristen. Kolose 2:9, Kristen nyembah batu zakar. Buka kameramu, kita bahas Al-Quran. Pertanyaan saya. Kalau kau bisa menjawab pertanyaan saya, buka kamera langsung. Buka kameramu, kita bahas Mana saya Al-Quran. sembah Quraisy dengan Islam? Kenapa Dasar Islam menyembah batu anak babi, Kenapa anak babi, Allah anak menyembah babi, batu patung? anak babi. Bapakmu makan babi, menjadi saripati. Saripati makanannya babi jadi sperma, dipancarkan ke rahim ibumu. Ibumu mengandung sperma yang berasal dari saripati babi. Makanya karaktermu begitu. Aku ladenin kau nih jadi saksi orang di sini 9.000 orang. Khusus kau, kita bahas Quran. Saya tidak akan bahas Bible. You naik, buka kamera, kita bahas Quran. Pertanyakan semua apapun yang Anda mau pertanyakan tentang Quran. Saya ladeni. Silakan kau naik, buka kamera, tapi jangan kau seperti babi. Jangan kau karakter babi ya. Mentang-mentang kau berasal dari sperma babi, jangan mental Kita babi. buka maskermu.
Buka kameramu. Buka kamera, maskermu buka. Buka Congol. kameramu, jangan kau banyak cerita. Botol. Buka Buka maskermu. kamera, buka kameramu. Buka maskermu. Buka, buka kau buat kamera. peraturan, kau nggak mau. Oke, saya akan buka kamera. Buka maskermu. Buka Biar kameramu. gigimu yang rongos itu. Buka kameramu. Congol itu biar kelihatan. Buka kamera. Saya buka kamera saya. Buka itumu. Buka maskermu. enggak? Kau dengan Buka enggak? ayo bukaan betul kita. Enggak Buka usah pakai enggak? masker, ayo. Saya buka. Saya buka, ayo. Cuman itu doang. Penyembah batu. Allah isi itu pagi. Kau itu penyembah batu sakar. Kolose 2 nomor 9. Batu sakar Yesus adalah Tuhan. Itu dalil. Tuhanmu Pagina menghapus dosa Islam habis-habisnya. Batu sakar hapus dosa. Batu sakar hapus dosa. Batu sakar digantung di salib untuk nebus dosamu. Batu sakar gantung. Batu sakar digantung. Parah. Batu sakar digantung di atas pohon untuk menghapus dosamu. Parah. Mending kau gantung duren. Atau kau gantung pepaya, kau gantung biji sakar. Kolose 2 nomor 9. Batu sakarnya Yesus penebus dosa. La haula wala quwata illa billah. Bangun. Buka. Apa kau? Itu ladusing. Penghuni neraka kan? Penghuni neraka Islam kan? Ya kan? Dalilnya dalil. Maryam 71 kena kau sekarang. Markus 9. Apa aku lu habiskan berdua. Markus 9 nomor 49. Ngapain kayak gitu-gitu? Ngapain? Woi, Kristen pemakan babi, nggak perlu kok kayak gitu. Kau naik ke sini, contoh Kristen yang baik. Contoh Kristen yang baik, datang sini untuk belajar, tanya jawab. Ngapain kau kejang-kejang? Kau gereja belum tentu. Kau cebok aja belum tentu cebok. Kau sepaten kali kau mau membela Kristen tapi kau sendiri tidak Kristen. Nek ajak sini belajar, kita belajar. Ya, belajar. Naik ke sini kita diskusi baik-baik. Enggak usah kok panik sekali menghujat, enggak perlu. Kau menghujat seperti apapun hujatanmu tidak akan membuat agamamu itu benar. Tetap aja kayak gitunya. Warisan penjajah. Enggak ada benar-benarnya. Halo, selamat malam. Halo, Katolik. selamat malam dari agama Katolik, Pak. Dari agama Katolik, Pak. Boleh buka kamera, silakan. Boleh. Ya, Kampus Pak, silakan. selamat malam. Ya, silakan. Ini dari yang Pak. Selamat malam. Iya. Oke. Belajar Bible abang ini. Musiknya dikecilin bisa, dimatikan kalau perlu. Bisa Pak. Bisa Pak. Gampang sekali Pak. Gampang. Boleh. Oke. Iya. Gimana? Tema saya Kristen penghuni neraka. Ya. Iya. Ini dari agama Katolik, Pak. Ya. Silakan. Ya. Kalau Saya ada pertanyaan dari Bapak. Boleh nggak ya? boleh. Boleh. Bapak agama apa? Saya Muslim, sama seperti Yesus, Muslim. Ya, tapi
di saat nanti kalau kita berdoa dari agama Kristen, apakah beda apa enggak itu? Maksudnya gimana? Maksud saya kan kalau secara ini kan dari Muslim kan, sholatnya sama berdoanya itu kan dari Kristen. Beda apa enggak itu? Itu maksud saya. Saya nggak nangkap. Oh ya udah, oke, dah. Ya, dah. Kaku otak. Otak sudah kaku. Coba-coba Kristen yang paham Bible, yang tidak kejang-kejang naik ke sini. Ketahuan orang yang minim ilmu itu naik di Komal saya itu ngamuk. Buka masker lah, segala macam lah, maki-maki, itu ketahuan tuh. Orang yang suka mabok. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo. Halo, halo, halo. Silakan teman-teman Kristen atau Katolik, Protestan. Kalau yang tadi yang pembasmi itu bukan Protestan, tapi dia prosetan. Kesurupan dia, menghujat, menista. Udah buka kamera, diskusi, bahas Quran. Nggak usah bahas Bible, jangan bahas kekristenan. Bahas Quran, kamu kan hebat katamu Quran. Halo, selamat malam. Malam, Bang Juma. Ya, Kristen? Tidak, Muslim. Ada yang ingin disampaikan? Ada. Apa itu? Bang Juma, saya mau katakan dulu. Adakah yang dalam Al-Quran yang abang tidak tahu maksudnya? Ada. Dalam kitab Al-Quran seperti apa? Ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Jika ayat mutasyabihat abang tidak tahu, Iya. abang pernah ke neraka? Melihat penghuni neraka, iya. Siapa? Kristen, Katolik, Protestan. Kan dalilnya di kitab Anda. Mana? Tunjukkan. Matius 7, 22, 23. Hah? Saya tak. Coba dia punya ayat macam mana? Bagaimana? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Siapa yang bermukjizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Katolik, Protestan? Begini bang. Saya mau sampaikan dulu bang. Jika abang berbicara tentang surga dan neraka kan, yang tadi saya maksudnya. Saya tanya abang pernah ke surga? Abang bilang belum. Tapi pernah tengok orang yang macam-macam seperti orang Kristen. Ya, seperti Anda lah salah satunya. Seperti saya. Ya, Anda kan Kristen. Abang tidak. Oh, saya Muslim. Nah, beda dengan Kristen. Kristen itu sudah dijamin neraka. Kalau kami umat Islam dijamin surga kami. Dalam ayat abang, dalam ayat Al-Quran kan? Iya dong. Apakah bukan sabar, dalam Al-Quran, apakah betul-betul yang dikatakan bahwa yang ahli neraka yang paling dasar adalah orang Kristen? Yes. Atau orang Kristen. Siapa bilang bang? Paulus.
Al-Quran mengatakan bahwa apa? Itu yang paling dasar dalam Al-Quran. Coba abang tengok itu surat apa saya tak tahu. Tapi yang paling dasar itu bukan orang Kristen, bukan ahli kitab. Tapi orang musyrik. Neraka. Ya. Nah, musyrik. Abang tahu musyrik? Tahu. Abang tahu musyrik? Tahu. Lah, abang juga termasuk orang musyrik. Enggak dong, saya Tuhanku satu. Hah? Yang musyrik itu yang Tuhannya 2, 3. Itu musyrik. Abang paham kata musyrik? Tahu. Nah, terus musyrik seperti apa? Kristen. Apa musyrik itu? Musyrik adalah Musyrik. Nah, musyrik musyrik adalah menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah. Apa kata sembahan? Apa itu sesembahan? Ya Tuhan, mereka menuhankan selain Kata Allah. besar, bang, kata besarnya sesembahan hanya sesuatu yang disembah. Tetapi saya katakan abang adalah orang yang musyrik. Kenapa Tahu bisa? abang paham saya maksud? Kenapa Ya, bisa? abang tadi marah-marah. Abang tadi hina orang. Itu sesuatu yang Itu bukan musyrik. Itu bukan musyrik. Itu Bang. bukan musyrik. Apakah Yesus Anda sembah? Tidak, saya sembah Tuhan. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Bukan, bang, begini bang, saya Tidak sembah mungkin, Tuhan. dengarkan saya. Tidak mungkin orang itu waras di waktu bersamaan dia Kristen. Tidak mungkin, mustahil. Anda mengatakan Anda tidak menyembah Yesus, tetapi Anda menyembah Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya, Yesus Tuhan. Tapi Anda tidak sembah, yang Anda sembah Tuhan. Waras enggak Anda itu? Waras enggak? Bang, waras enggak? Tanya dulu. Waras enggak? Bukan bang. Waras bang, tidak? Abang mengerti. Bukan bang. Waras tidak? Abang mengerti kata, abang mengerti kata sembahan atau tidak? Saya mengerti. Mas, Kau maksudnya pula seperti yang apa mau kata bertanya sembahan? sama aku. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Sabar dulu bang. Yesus Tuhan atau bukan? Sabar bang. Sesembahan itu sesuatu yang diikuti kan? Contoh, bang, sesuatu yang diikuti, sesuatu yang dituruti. Yang ngajarin siapa? Sesuatu yang dituruti. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin kamu siapa? Gerejamu yang ngajarin kamu. Bukan bang, saya dengar dulu bang. Sembahan itu sesuatu yang diikuti, itu ajaran siapa? Sesuatu yang diikuti. Kata siapa? Abang tidak ikut Tuhan. Abang tidak ikut Tuhan Allah. diikuti, Tuhan itu disembah. Ya disembah, mengikuti sesuatu yang disembah juga. Matamu. Lah, jadi kau sembah Paulus. Begini bang. Jadi kau sembah Abang taat Paulus. kepada orang tuamu. Abang taat kepada Nabi atau tidak? Udah dibawa. Kau sudah melakukan penipuan, mengaku Islam lah, tapi bodoh, idiot, masih belajar lagi dek. Belajar kau, suruh pendetamu ke sini hadapi saya. Pendeta yang kau suruh ke sini, kau nonton bagaimana pendetamu seperti ikan ketinggalan air kalau di hadapan saya. Halo, selamat malam. Yang Muslim tolong dibatalkan permintaannya ya. Halo. Halo bang. Katolik Protestan. Pestom mau berdebat sama kau bang. Iya, silakan suruh naik. Apalah. Silakan saudara non muslim, ajukan permintaan.
Halo, semangat malam. Halo. 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 Halo monitor. Halo. Maaf bang ya, saya blokir. Kalau ada suara pada saat kita panggil halo tapi dia nggak yang cuman suara-suara, berarti Anda monitor kan? Nah, berarti Anda sedang bercanda, itu saya blokir lah. Halo, semangat malam. Halo. Ini Siti Sahara mengganggu kali bah. Halo, selamat malam. Sahara udah murtad kah? Halo. Ini lagi Sahira. Halo. 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 Turunkan aja bang. Udah telat. Sorry. Anda saya blokir, maaf. Buat saya adalah kalau yang di awalan tadi itu. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Saya blokir. Pokoknya kalau Anda naik ke sini, saya blokir. Kenapa diturunkan bang? Aku mau diskusi sama orang yang berakal, bukan pembohong. Halo, selamat malam saudara Rizky. Orang diskusi, diskusi itu pakai ini. Oke. Kau mengatakan Yesus tidak kau sembah, tapi Yesus Tuhan. Kau sembah siapa? Kau sembah Tuhan. Kau naik ke sini kau ngaku Islam juga. Oke, fine. Kau masih muda, masih bisa sehat kau ini. Begini bang. Saya katakan. Saya di sini kan berbicara tentang akal kan. Kalau berbicara tentang akal, agamamu apa? Agamamu apa dulu? Islam. Bagaimana kau mengaku Islam? Coba kau syahadat. Islam. Coba syahadat. Syahadat buat apa bang? Nah, itu kan. Kau jangan nipu-nipu. Bang, syahadat itu bukan di lisan bang. Syahadat itu di hati. Waduh, monyet, kau anak lonte kau. Lah. Binatang. Syahadat di hati. Dasar biadab. Inilah kalau mama lacur sama kuda, anak lahir gini jadinya. Memang enak. Ini lagi. Naik lagi. Nah, saya blokir ya. Udah terlambat. Kamu sudah kena blokir. Nah. Sini lagi yang mau diblokir, naik lagi silakan. Gampang kok. Nah, ayo yang mau diblokir naik. Silakan.
Halo, selamat malam. Halo. Katolik, Katolik Protestan. Protestan bang. Hah? Protestan. Bisa buka kamera bang? Lampu mati bang. Ya udah, cari lilin dulu baru naik. Belum bisa buka kamera. Batalin teman-teman, kalau Anda tidak mau diblokir, batalin. Kecuali kalau memang niat mau diblokir. Batalin. Saya blokir serius. Bukan apa-apa ya. Anda bikin akun lagi, capek juga bikin akun itu. Halo. Halo, semangat malam. Halo. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya. Kamu sedih malam ini? Halo. Sedih. Kenapa sedih? Malam ini ada masalah nggak? Gak ada. Kenapa mukanya sedih kali? Memang muka saya seperti itu. Muka sedih. Coba senyum dikit. Nah itu bisa. Ya kayak gitu aja terus. Ih, ketawanya bagus. Lagi ulang ketawanya lagi. Cuma. Kristen penghuni neraka. Iya, jelas. Kristen penghuni neraka. Iya. Kenapa bisa? Yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus ya memang wajib ke neraka bang. Tapi yang sungguh-sungguh tidak di neraka. Apakah pandangan orang yang mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan itu sungguh-sungguh? Mereka itu kan sama seperti saya. Mereka masih proses belajar seperti saya ini. Yesus itu harus dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sama-sama bang. Kita sebagai Kristen menerima sebagai Tuhan dan menerima sebagai utusan Tuhan. Karena semuanya itu tergolong sebagai pembelajaran untuk pengikut berikutnya di zaman seterusnya begitu bang. Memang kalian pengikut Yesus? Ajaran Yesus? Iya. Emang apa ajaran Yesus? Ajaran Yesus itu termasuk yang disampaikan oleh murid-muridnya di Perjanjian Baru ya, atau yang disebut di Bible. Itulah yang kami pelajari dari kecil sampai mengenal kebenaran itu bang. Seperti itu. Menurut Yesus boleh nggak makan babi? Kalau dari perkataan Yesus belum saya pelajari itu bang, kalau masalah itu. Ya memang di dalam Perjanjian Lama ada memang larangan di situ. Jadi ada sebagai pedoman pada saat itu murid Yesus menanyakan tentang haram itu. Daging seperti daging babi, mungkin sebagian hewan makhluk yang lain seperti ikan lele kan begitu. Ya.
Jadi menurut saudara Kristen ini masuk neraka? Yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan tidak masuk neraka. Menurut saya ya. Begitu juga menurut pengertian dari Alkitab tersebut. Kalau ada orang melanggar perintah Tuhan masuk neraka enggak? Iya, masuk neraka, Bang. Biarpun dia wajib aktif beribadah setiap minggu, setiap hari berdoa, tapi kalau pikirannya tidak sesuai dengan iman yang diharapkan Tuhan Yesus, bakalan ke neraka juga. Yang mana yang harus disembah menurut Yesus? Dirinya atau Bapa yang di surga? Sebetulnya kalau kita ke sana, Bang, memang Yesus, antara Yesus dengan Allah itu kan merujuk kepada Bapa yang disampaikan oleh, yang disebut oleh Tuhan Yesus itu adalah antara dia dengan Bapa. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau menyembah selain Bapa masuk neraka? Maksudnya gimana, Bang? Kalau menyembah selain Bapa itu masuk neraka? Kurang tahu, Bang. Kalau di dalam Bible atau di Al-Quran selain Bapa, kurang tahu juga, Bang. Memang berapa yang harus diibadahi, harus disembah? Cuman satu. Yang mana? Yang ada ketetapannya Tuhan. Bapak atau ya anak? Ya kalau Bapak kan Bapak. Kalau Tuhan kan anak. Yang disebut anak. Yang mana yang mau disembah di antara keduanya? Bapak atau anak? Yang Kristus. Bukan Bapak. Bukan Bapak. Ya Bapak itu yang tidak apa namanya, kayak mana menjelaskan? Tuhan Anda ada berapa sebenarnya? Tuhan Anda ada berapa? Dan yang mana? Yang mana Tuhannya? Yang mana? Alkitab mengatakan kita cuma satu Allah, kita punya satu Allah, yaitu Bapa. Bukan Tuhan disebutnya di situ kan? Nah, kita yang mana yang harus diibadahi ini? Ini Kristen memang pintar sekali dia. Pada saat kita mau ibadah yang harus disembah Bapa. Pada saat kita mau bertuhan yang harus dituhankan Yesus. Bapa Yesus adalah satu. Kalau mau ibadah ke Bapa, kalau mau bertuhan ke Yesus. Gimana agama Anda kok jadi gimana ini, kayak pusing saya, Bang. Ya, seperti itulah. Jadi kalau menurut Abang seperti apa pandangan Abang tentang Tuhan kami itu antara Tuhan Yesus dengan Bapa yang kami sampaikan tersebut? Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Iya. Berarti Bapa itu Tuhan itu sendiri. Yesus bukan Tuhan. Jadi kalau kita pikir di situ ya kita mentok. Maksudnya? Kalau kita ikuti yang Abang bilang, kita stop di situ, nggak usah ada pembahasan lagi. Berarti beda. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17,
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Ya, tapi ada juga tertulis di Lukas Lukas 2 ayat berapa tuh? Lukas 2 ayat 2. Lukas pasal 2 ayat 51. Apa katanya? Apa katanya, Bang? Lukas 2:51. Apa katanya? Aduh, abang ini kok gimana sih? Asli menerasi. Ini asal nyebut aja abang ini. Asal nyebut aja dia, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Lukas 2 itu mengenai Yesus dengan ibunya, Bang. Kenapa lari ke sana? Halo? Sunarti? Halo? Apa hubungannya Lukas 2 nomor 5 berapa tadi? Sebentar dulu, saya cari dulu. Karena saya cuma pakai satu perangkat aja. Apa memang yang Anda cari? Data tentang apa? Biar saya coba cari ke apa dulu. Kalau memang abang. Iya, ayat apa memang? Karena di situ ayatnya mengatakan yang memberikan. Oh iya, salah. Habis minum ya? Salah. Habis minum? Salah. Ya, oke, seperti itulah pemahaman saya, Bang. Kalau tentang seperti apa? Saya tadi kan menjawab pertanyaan abang, Kristen penghuni neraka, kan begitu? Jawaban Anda? Jawaban saya itu tergantung jemaat itu atau masing-masing itu sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Biarpun dia setiap hari beribadah, biarpun dia setiap minggu beribadah di gereja, tapi kalau tidak mengikuti ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Oh, emang ada kitabnya Yesus, Bang? Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu melalui para muridnya. Emang Yesus pernah menyuruh muridnya menulis? Nah, itu kurang tahu saya, Bang. Kalau masolang generasi. Ya sudah, kita naikkan pendeta dulu ya. Ya mungkin ya. Itu tema baru. Kalau masalah tema yang di atas ini mungkin sampai di situ pemahaman saya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bang. Kalau ke sana kita nggak apa-apa, saya cari juga nanti jawabannya seperti apa. Iya, cari aja dulu ya. Ya, Bang ya. Iya, boleh. Oke. Capek aku layani orang nggak nyambung. Halo Eda, semangat. Malam. Selamat malam. Katolik Protestan? Katolik. Oke, silakan. Boleh saya panggil Eda, boleh? Biar lebih akrab gitu. Oh, enggak boleh. Mending manggil adek. Oh iya, adek. Ya, adek. Oke. Silakan.
tadi kan saya dengar tadi kan siapa ngomong yang disembah itu Yesus apa Allah, kan gitu tadi kan? Iya. Jadi menurut kepercayaan kita itu bang, tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa Yesus. Jadi Yesus ini jalan, jembatan menuju Bapa. Jadi perantara. Berarti dia bukan Bapa ya? Bukan. Dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan. Jadi kalau misalnya kan gini, Yesus itu kan juga Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan, Bang? Satu. Berarti bukan Bapak. Jadi kan dalam kepercayaan kita juga bang, kan ada kan gini, Tritunggal. Tadi satu, sekarang jadi tiga. Satu kan Tritunggal, tiga tapi dalam pemahaman kita itu kan satu. Soalnya itu Yesus Kristus itu kan diutus Tuhan diutus Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ya itulah kenapa. Itulah kenapa Kristen ini menjadi penghuni neraka. Karena jadi kalau masalah penghuni neraka bang, karena kalau dalam masalah penghuni neraka itu, karena kalian menyembah selain daripada Tuhan, yaitu Yesus. Buat. Jadi gini. Ada tiga Tuhan. Sebenarnya gini bang, kalau dalam agama bang, gini bang, kalau dalam agama itu bang, kalau dalam agama nggak bakal ada yang bisa dipahami. Kalau abang udah paham agama, mungkin abang lagi nggak beragama lagi. Iya, serius. Iya, kalau abang udah paham agama, mungkin abang nggak beragama lagi. Justru karena kita paham agama, maka kita beragama. Apa lagi beragama kalau udah paham agama? Kalau abang udah paham agama, imannya itu udah. Kalau abang punya iman dalam kepercayaan kita bang, sebesar biji sawi aja imanmu bang, kamu bisa menyuruh pohon tumbuh di laut. Dalil baru. Coba perintahkan dulu pohon tumbuh di laut, Arab bisa nggak tumbuh? Dalil baru. Nggak ada tertulis di Bible itu. Ada. Bisa memindahkan gunung. Sebesar biji sawi aja kepercayaanmu, kau perintahkan juga pohon tumbuh di laut bakal tumbuh. Ya, saya bisa menanam di laut. Bisa memperintahkan pohon tumbuh di laut. Bisa menanam. Ya abang perintah. Jangankan kemudian perintah. Hei pohon. Jangankan perintah pohon, perintah nyamuk aja kita nggak bisa. Jadi di Kristen nggak ada iman ya? Nah, justru itu bang. Jadi kalau kita bang ada iman bang. Loh, tadi katanya kalau ada iman sebesar biji sawi bisa pindahkan tumbuh di laut. Coba bedeng, mau kalian lihat? Iya. Coba. Jadi kan kita kan gini bang. Tadi kan ngomongkan kalau jadi kan kita kan lagi mendalami kan gitu, sampai mati pun kan kita kan nggak bakal tahu itu. Iya. Nggak bakal bisa. Jadi makanya kita selalu beragama, memperdalami agama kita sampai mati kita juga. Iya betul. Kata kawanku di bawah telaco, artinya orang pintar, orang yang suka berpikir sampai ke akar-akarnya. Telaco katanya bang. Artinya orang cerdas yang selalu berpikir luar biasa. Jadi kalau ada iman, dia bisa memerintahkan pohon untuk pindah ke laut. Mati dia bang, pohonnya mati, kena air asin, mati. Makanya kan jadi kan itu kan ada tertulis itu kan di Alkitab. Pernah juga saya baca tapi nggak lupa saya di ayat mana itu.
Apa dibilangnya bang? Kalau misalnya kamu mempunyai iman sebesar biji jarum, kamu bakal selamat. Biji jarum lagi. Dan iya. Dan semua yang ada di dunia ini Tadi biji bisa sawi, kamu sekarang biji perintahkan. jarum. Biji sawi. Saya bilang tadi biji sawi. Nanti bilang lagi biji sakar. Bukan biji sawi, bang, biji sawi. Ya. Lanjut. Jadi banyak ilmu yang saya dapat malam kan ini. Iya. Bang, ini kan Kristen penghuni neraka. Ini konteksnya itu dari mana ini bang? Tunggu sabar. Ada PL kok bisa ke PL? Gara-gara saya ketawa kena PL. Kenapa? Kan ini kan Kristen penghuni neraka. Iya. Abang pernah ke neraka gitu? Atau ada nggak tertulis di Bible? Atau ada nggak dipelajarin di agama abang bahwa Kristen itu penghuni neraka? Iya ada. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi Kristen itu di dalam neraka jahanam. Nah, di Bible juga ada. Kristen itu di neraka. Di Bible itu tertulis di mana bang? Gak pernah saya dengar. 1 Korintus 3 nomor 13 sampai nomor 15. 3 nomor 13 sampai 15. 13 sampai 15. Soalnya kan gini bang, adik saya kan pastor. Iya bagus dia kalau dia jadi kan sama dia kan aku. gini. Panggil Iya, beliau, maksudnya kan panggil gini, beliau, Bang. panggil beliau biar aku ngomong sama pastor. Silakan. Bukan, tapi dia pernah ngomong ke saya. Kalau maksudnya gini bang, maksudnya kan kita kan ceritakan kan sharing. Kalau pastor itu berceramah, berkhotbah, itu pasti tanggung katanya. Kenapa pasti bisa? nanggung, gak bakal dijelasin semua. Betul, saya setuju. Iya. Setuju. Itu kenapa katanya kan gak dijelasin. Aku sering semua. ngomong kayak Kenapa gitu. katanya? Biar umatnya itu penasaran dan selalu penasaran sama agama Kristen. Iya betul itu. Pastor memang tidak menyampaikan semuanya, betul. Iya. Dan harus dipelajari terus dan harus dikendalam. Iya. Mantap. Abang di mana di Medan? Samarinda? Bukan? Kalau saya bang di Jawa Barat bang, Majalengka. Oh Majalengka. Ya. Dekat berarti dari tempatku. Saya bang di mana? Ya. Abang di mana gitu? Saya di Majalengka. Di Majalengka saya bang. Abang? Iya saya di Majalengka. Abang di mana? Saya di sini. Iya di mana di sini? Di sini Dubai Utara. Kalau Dubai Utara mah jauh. Enggak lah. Coba lihat di globe. Di peta bumi itu cuman berapa senti jaraknya. Iya. Iya kan? Betul nggak bang? Pas dong. Dari mana? Sini. Kacau ini. Tadi saya mau bilang 1 Korintus 3. Ya, 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang yang diuji dengan api itu. Jika pekerjaan dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api.
Di sini memang nggak dituliskan Kristen dalam masuk neraka. Semua manusia akan diuji pekerjaannya dengan api pada hari Tuhan. Iya. Dengan api, Iya, api lah di neraka lah, masa di mana? Di surga? Bukan, kalau maksudnya bang, di sini bang nggak ditulis neraka dengan api. Api neraka itu artinya api. Di sini nggak ada api neraka ditulis bang. Iya, Nggak ada api. itu. Dengar. Di hari Tuhan, semua manusia, pekerjaan-pekerjaan manusia itu akan diuji dengan api, kan? Iya. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang makan babi akan dibakar dengan api. Sementara Kristen makan babi. Jadi gini bang, berarti itu kan semua sebab. Jadi kan di perjanjian baru bang, di perjanjian lama memang itu haram. Tapi kan di perjanjian kira-kira siapa yang benar? segala Kitabnya sesuatu Yahudi yang udah dihalalkan oleh Tuhan tidak bisa diharamkan oleh manusia. Iya, sekarang siapa yang benar kitabnya? Yahudi atau kitab Anda? Jadi kan kita bang ada perjanjian lama, perjanjian baru. Itu menurut kalian, tapi Yahudi kitabnya tetap perjanjian baru. Kalian aja yang menganggap kitabnya orang perjanjian lama. Bukan bang, jadi dalam Katolik bang itu di perjanjian lama sama perjanjian baru di kita pelajari, diajarkan sama kita. Kitabnya Yahudi itu yang Anda sebut perjanjian lama, itu perjanjian baru bagi mereka. Jadi kalau kita sama orang Yahudi bang, mungkin lagi nggak ada hubungan ya bang. Iya, jadi makanya saya katakan kitabnya Yahudi mengatakan Tuhan akan datang membakar pemakan babi, haram babi. Kitabnya Kristen halal makan babi. Kira-kira yang mana yang betul? Jadi kan gini, di perjanjian lama itu bang, di perjanjian lama memang babi nggak diharamkan. Itu hewan yang kakinya berbelah dua. Babi diharamkan. Itu haram. Babi haram. Segala sesuatu, semua hewan yang berkakinya belah dua itu diharamkan. Tapi dalam perjanjian baru semua itu udah dihalalkan. Nah, yang mana yang betul? Diharamkan oleh Tuhan tidak bisa diharamkan oleh manusia. Yang mana yang betul? Perjanjian kitabnya Yahudi atau kitabnya Anda yang betul? Jadi kalau kita bang, perjanjian lama sama perjanjian baru juga dipakai. Kenapa pakai kitabnya orang Yahudi baru Anda injak-injak? Kenapa diinjak-injak kalau begitu? Bukan diinjak-injak. Ya buktinya babi haram. Kalian injak-injak jadi halal. Udah dihalalkan. Memang dulu siapa yang tapi kan udah dihalalkan. Siapa yang menghalalkan? Tuhan Yesus. Di mana Yesus menghalalkan babi? Di perjanjian baru kan ada tertulis itu semua yang dihalalkan oleh Tuhan tidak bisa diharamkan oleh manusia. Di mana? Semua yang diharamkan berarti babi haram. Kenapa jadi halal oleh manusia? Lupa saya tertulis di mana itu bang? Masolan generasi memang nggak ada. Barang siapa yang membatalkan Torah, kata Yesus, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka, kata Yesus. Di perjanjian lama itu ditulis di kitab Imamat 11 ayat 7 sampai 8 dan Ulangan 14 ayat 8. Tapi di perjanjian baru di Markus 7 ayat 14 sampai 23 Yesus mengatakan bahwa bukan apa yang masuk dari luar. Tidak ada hubungannya dengan babi itu. Ke dalam tubuh yang tidak ada hubungannya dengan babi. Itu nggak bercerita babi. Babi haram. Kalian yang menghalalkan. Kenapa kamu halalkan sesuatu yang diharamkan Tuhan? Padahal kau pakai kitabnya. Berarti kau injak-injak kitabnya Yahudi itu.
Jangan kau berikan mutiara kepada babi, kata Yesus. Hanya akan diinjak-injaknya. Inilah kalian, injak-injak kitabnya Yahudi. Jangan makan babi, haram bagimu. Bukan kita injak bang. Di situ Tapi dikatakan di jangan perjanjian baru makan itu udah babi. dihalalkan itu. Kenapa bisa dihalalkan? Sejak kapan memangnya babi itu haram untuk Kristen? Memang pernah? Di perjanjian lama kan. Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Itu untuk orang Yahudi haram babi. Kristen kenapa datang membatalkan? Bukankah haramnya babi itu bukan untuk kalian? Kalian bebas makan babi. Gak ada yang melarang kalian makan babi. Jadi kan dalam kepercayaan saya kan seperti itu. Ya mau gimana kan? Tidak pernah Tuhan langit dan bumi tidak pernah melarang orang Kristen makan babi. Karena dipersiapkan Kristen ini sebagai bahan bakar api neraka. Karena Tuhan di dalam Yesaya 66 nomor 15 dan juga nomor 16 dan 17, Tuhan akan datang membakar orang Kristen. Dalilnya begitu, bukan saya karang. Jadi kan gini bang, dalam perjanjian baru bang kan gini. Dalam perjanjian baru kan yang diharamkan itu babi tidak lagi dipandang sebagai hewan najis atau haram yang dilarang untuk dimakan. Memang melalui ajaran dan penglihatan yang diterima Rasul Petrus. Ngapain capek-capek bikin data? Lawang Kristen memang tidak diharamkan makan babi dari sejak Kristen lahir sampai Kristen meninggal. Tidak haram babi buat kalian. Jadi gini bang, saya bukan Kristen bang, saya bukan Kristen, saya Katolik. Saya Katolik. Iya. Sekarang haramnya babi itu hanya untuk Bani Israel. Kalian sibuk sendiri, kalian itu kan Katolik. Tidak ada nabi yang diutus ke Katolik, gak ada. Kalian boleh-boleh saja makan babi. Ngapain kau batalkan kitabnya orang? Ngapain usilin kitabnya Yahudi? Kan tidak pernah babi jadi itu kan haram. di perjanjian lama bang, di sana kan. Jadi gini, kenapa kita pakai perjanjian lama? Tangkap kenapa bang? Apa hubungannya coba? Kalian bukan Yahudi, ngapain pakai kitabnya orang? Bukan. Dengar dulu bang. Yang melahirkan Tuhan Yesus kan Maria. Matimnya Tuhan lahir. Ya, terus? Maria, suaminya kan Yosef. Ya, terus? Ya kan? Yosef itu keturunannya si Daud, Raja Daud. Terus? Raja Daud kan ada di perjanjian lama. Terus? Nah, makanya kita masih pakai perjanjian lama untuk ke perjanjian baru. Soalnya silsilahnya si Yosef masih dalam perjanjian lama semua. Berarti umat Islam juga bisa pakai dong. Berarti kami umat Islam bisa pakai juga dong. Umat Islam bisa pakai. Ya kalau umat Islam mah gak urusan saya bang. Saya mah ngurusin yang lain. Masalahnya kami nggak mau nyamar domba. Karena kami bukan Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel tapi nyamar-nyamar. Nyamar? Iyalah, ngapain pakai kitabnya agama Yahudi coba kalau bukan untuk nyamar? Kan tadi kan udah saya terangin ke si abang. Itu kan Nabi Daud kan ada di perjanjian lama. Ya, di Al-Quran juga Nabi Daud ada. Nabi Daud itu leluhurnya Yosef. Itu suaminya Maria. Terus? Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Ya kan kita kan maksudnya kan gini bang. Dari sana itu kan di silsilahnya semua itu sampai kalau nggak salah itu sampai 12 silsilah itu terus ke Yosef. Ya, apa hubungannya dengan Kristen? Terus apa hubungannya dengan Kristen? Orang Batak. Kelar kok ganti ke suku, jangan bawa suku. Bukan. Kalau Katolik Kristen itu nggak cuma Batak aja.
Di seluruh dunia kan ada itu. Maksudku, dengarkan dulu. Kitabnya Yahudi itu hanya untuk Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Makanya saya tanya, apa hubungannya Bani Bata dengan Bani Yakub? Kenapa kitabnya Bani Yakub ada di Bani... Saudara kan orang Batak. Orang Batak. Nah, apa hubungannya coba kitabnya orang Yahudi dengan orang Batak? Jadi gini bang, kalau agama itu kan pilihan kita. Misalnya saya Batak, mau saya Muslim, mau saya Buddha, mau saya Hindu, mau apa juga kan terserah saya. Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan orang Batak? Kitab Yahudi. Kalau kita mau makanya kan hukum-hukum yang ada di dalamnya itu bang, hukum-hukum yang ada di dalamnya, di dalam kitabnya Yahudi itu hanya mengikat orang Yahudi saja. Terus kenapa ada di kalian? Kalau itu bang nggak tahu saya bang. Bukan. Kalau kitab Yahudi saya nggak tahu. Ya itu PL. Kalau kitab yang kalian Yahudi saya sebut nggak tahu. PL itu Tapi kitabnya kalau Yahudi. PL itu kitabnya Yahudi. Kenapa ada di agama kalian? Mana juga ada itu kitabnya Yahudi. Mana adiknya yang Katolik, mana yang pastor saya ngomong? Adiknya yang pastor mana? Mana? Maksudnya bang, kalau itu mah nggak bisa diganggu itu, nggak bisa komunikasi sama kita. Jadi kan gini bang, kalau perjanjian lama itu saya nggak tahu itu kalau itu Alkitabnya Yahudi. Yang saya tahu itu Alkitabnya saya. Ya. Perjanjian lama. Punya orang yang Anda klaim. Saya meyakini. Itu artinya Anda mengklaim kitabnya orang. Itu yang disebut serigala nyamar domba. Kalau masalah ke sana bang, saya kurang tahu bang. Tapi yang saya yakini perjanjian lama sama perjanjian baru dalam agama saya meyakini itu. Itu aja bang. Iya. Jadi kalau abang tadi bilang Kristen penghuni neraka itu, kan dalilnya tadi ada. Masalah kan tadi dalilnya itu bang. Iya. Kan ada dalilnya tadi. Berarti kalau orang, oh maaf. Berarti kalau Muslim udah pasti masuk, nggak tanpa diuji. Kalau berdasarkan diuji dengan api, segala iya, kita semua diuji dengan api berdasarkan 1 Korintus 3 kan. Nah kami juga diuji dengan api. Kita akan mendatangi api itu. Sekarang permasalahannya adalah pekerjaan kita ini yang menjadi takaran api itu membakar kita atau tidak. Nah di situ di dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17 pemakan babi dibakar api oleh Tuhan. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Oh gini bang. Jadi gini. Jadi kita udah ada penyelamat kita bang. Tidak bisa dong. Itu Yesus tidak bisa menyelamatkan selain berdasarkan apa yang Tuhan jadikan sebagai dasar pijakan penghakiman. Yesus tidak bisa menolong apa-apa orang Kristen. Bisa bang, ada penyelamat. Nggak bisa. Diusir malah orang Kristen diusir. Orang Kristen malah diusir sama Yesus. Yesus malah mengusir orang Katolik. Orang Katolik diusir sama Yesus. Matius 7 nomor 22 23. Orang Katolik diusir Yesus di dalam kitab Matius 22, Matius 7. Nomor 22, nomor 23. Katolik diusir. Lalu Yesus mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu kemana? Surga atau neraka? Pembuat kejahatan itu ke neraka. Ke neraka. Berarti Katolik ke neraka. Kejahatan ya, bukan Kristen. Ya coba dibaca bukan Matius Kristen, 7. bukan Katolik, pembuat kejahatan. Dibaca. Makanya aku bilang panggil yang pastor. Nomor 22 23. Itu kenapa bisa itu?
Kenapa lari? Ada apa? Belum panas pun masih muter-muter di situ. Si Dora lari, teman-teman. Halo, selamat. Bang Juma. Oke, aku pesankan aja. Silakan. Semua orang Kristen kalau tidak ilmu, jangan naik sama Bang Juma. Nanti kalian jadi bahan ketawaan. Itu aja pesan. Terima kasih. Iya. Buka kameranya, Bang. Silakan buka kamera. Salah pesannya kalau gitu. Harusnya pesannya semua orang Kristen yang naik ke dalam komalnya Bang Zuma, yang gak ada ilmu, begitu naik 2-3 kata langsung turun. Itu yang betul. Seperti yang sedang Anda praktekkan ini. Pengumuman, semua orang Kristen yang tak ada ilmu naik ke Bang Zuma, cukup 2-3 kata langsung turun, jangan tinggal lama, nanti jadi mainan. Nah begitu, makanya Anda langsung lari. Anda ini gak benar juga pesannya. Halo, jumpa lagi kita, Ibu. Halo, iya. Halo juga. Saya di sini tidak bicara panjang lebar ya, tidak mempersoalkan masalah haram atau apa, tidak. Cuma yang saya mau bilang masalah ini penghuni neraka, toh? Iya. Penghuni agama itu suatu kepercayaan, tapi untuk penghuni neraka dan surga itu bagi saya ya, semua manusia ini, semua agama, semua manusia di dunia ini semua melakoni untuk penghuni neraka atau surga. Tergantung pribadi, tergantung perbuatannya masing-masing. Jadi tidak ada yang bilang Kristen mau neraka, semua agama apapun itu tergantung pribadi kita masing-masing. Untuk kata Yesus hidup begitu. Dunia ini kan masalah amal ibadah kita itu yang membawa kita ke surga atau neraka, itu saja. Karena begini Bang Suma, karena kata Yesus tidak begitu loh. Karena maksudnya kata Yesus batangnya yang akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Agama itu kan kita kepercayaan agamanya. kita, tapi untuk masuk neraka dan surga itu adalah amal kita di dunia, perbuatan kita. Biar kita rajin gereja, biar kita rajin baca Alkitab. Kalau perbuatan kita tidak sesuai di dunia tuh kita membunuh, semua apa yang kejahatan dibikin, itu tetap kita masuk neraka. Gitu. Jadi iman tanpa perbuatan itu dibilang justru karena ke gereja orang masuk neraka. Iman tanpa perbuatan itu justru hakikat karena yang mati. Ke gereja. Iman tanpa akal gila. Maksudnya begini Bang Suma, nggak usah dipermasalahkan masalah gereja atau apa. Pokoknya itu amal ibadah kita itu membawa kita ke surga atau neraka. Kalau kita beramal baik tetap di surga. Menurut Bible, makan babi ya neraka. Menurut Bible, biar dia baik, biar dia baik, kalau dia makan babi ya tetap masuk neraka. Kebaikan semua. Anda menolak data. Anda menolak data. Kebaikan. Bagaimana dikatakan Kristen tidak itu usah baik? kita mengolok-ngolok. Bukan mengolok-ngolok. Maksudnya semua agama itu sama. Tuhan yang dia sembah. Tuhan tujuannya. Beda. Usah terlalu mengolok-ngolok Bang Suma. Kita ini sama-sama. Saya tidak mengolok-ngolok. Toleransi lah. Saya tidak mengolok-ngolok. Agamamu. Saya tidak mengolok-ngolok. Jangan kita terlalu menghujat juga agama orang lain. Berdosa loh Bang Suma. Tidak ada yang menghujat. Justru saya mengajarkan. Saya mengajarkan yang benar. Janganlah.
Apa? Kita ini Apa sama-sama jangan? toleransi lah. Sama-sama. Ya diskusi tapi jangan Ya, terlalu diskusi. penistaan kepada Kristen. Penistaan Bilang Tuhan Kristen. Yesus apa semua. Kok penistaan Janganlah. lagi? Jangan. Apa lah Saya orang dengar ini? semua itu. Apa yang ibu dengarkan? Bang Fuma. Apa? Itu masuk Masuk surga aja, Timan tuh. itu kita punya perbuatan. Betul, Neraka itu Ya perbuatan iya, kita yang tidak perbuatan baik. Karena menyembah Yesus itulah yang menyebabkan orang masuk neraka. Iman tanpa perbuatan, Iman tanpa tetapnya akal mati. itu gila. Iman tanpa akal gila. Bukan cuma iman Makanya, perbuatan Mbak doang. Bang Suma, jangan juga terlalu berlebihan lah. Ya, diskusi biasa saja. Yang benar itu harus ditegakkan. Yesus malah mengatakan apa? Jangan kau berikan mutiara kepada babi. Jangan kau berikan barang Iya, kudus kepada terserah lah. anjing. Terserah. Itu Saya kata tidak bahas Yesus. itu, tidak. Cuma bilang masalah. Terus kenapa neraka dan ibu mengatakan yang dikatakan semua benar itu benar? manusia di dunia ini punya peluang untuk penghuni neraka atau surga, tinggal termasuk individu masing-masing mau pilih neraka atau surga. Tapi ada sesuai agama perbuatan. yang menggiring, ada agama yang kepercayaan. menggiring memang penghuninya ke neraka. Memang ada agama yang disiapkan untuk orang. Kalau imanmu, Ya justru masuk ke gereja sesuai, itulah ya yang menyebabkan neraka orang lah. masuk neraka. Justru karena rajin ke gereja orang masuk ke Agama neraka. lain. Jadi tidak ada cerita kau masuk neraka agama Kristen, tidak ada. Semua itu individu yang menentukan. Menurut Amal Yesus, ibadahmu di dunia menurut itu yang Yesus, membawa kau ke neraka atau ke menurut surga. Yesus, makan babi masuk surga atau masuk neraka? Menurut Yesus. Saya tidak mau permasalahkan itu. Macam saya bilang tadi, terus kenapa toleransi. curhat? Kenapa curhat? Gitu. Apa gunanya Bang toleransi Suma, kalau ajaran ada yang- masuk neraka kalau ada itu yang diajarkan pinter secara naik, sembunyi-sembunyi? Kalau ada yang pinter naik, jangan diturunkan. Itu. Pintar Baru apa? kalau Gimana baca- ada baca Kristen kitab. pintar? Baca kitab situ harus dari atas sampai bawah. Curhat, baca kitab matamu. Gak usah curhat. Naik di sini jangan curhat. Naik ke sini tuh naik untuk debat, dialog, diskusi. Jangan kau naik ngajarin saya. Saya Muslim. Kau Kristen. Kau dengan kekristenanmu, saya dengan keislamanku. Diskusi kita. Jangan kau curhat. Kau tuduh lagi aku menghujat. Aneh kau ini, ibu. Kupikir sudah sembuh, ternyata masih sama seperti dulu. Belajar lagi, Bu. Anda mengatakan semua agama sama. Matamu. Semua agama sama. Dasar tompel. Agama sama nenekmu. Halo, selamat malam. Halo. 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 Bagus. Masuk daftar tunggu. Blokir permanen. Wah, cantik kali abang. Sih, mantap. Dadah. Kena sihir aku langsung masuk penjara. Silakan oten naik. Muslim batalkan, saudara Muslim. Diperiksa ininya, diperiksa permintaannya, multinya. Anda naik, tidak nyahut, tak ada suara, langsung kublokir. Halo, selamat malam. Halo. 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 Oke. Sampai ketemu.
Ting, 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 ting. Piu. Udah aku bilang, batalkan permintaan. Tapi Anda tidak batalkan, berarti memang Anda harus beda alam dengan saya. Semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Protestan. Buka kamera silakan. Masalah generasi. ITB. Halo, semangat malam. Halo. Malam. Katolik Protestan. Kristen. Buka kameranya bang, silakan. Belum bisa buka kamera, pengikutnya cuma 2 orang. Ustadz Murtad, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buka kamera, silakan. Buka maskermu. Saya buka semua kamera saya. Ustadz Murtad itu adalah orang yang sudah paham tentang Al-Quran. Dia murtad. Iya, betul. Nah udah, silakan buka kamera. Kita diskusi. Kita diskusi. Saya buka nih kamera. Mana mukanya? Mana mukanya? Mana mukanya? Saya uji. Katanya murtad. Saya uji. Katanya murtad. Saya yang uji Anda. Uji? Iya. Boleh saya uji? Boleh saya uji kalau Anda itu Ustadz? Bukan kamu yang menguji saya. Kau kan Islam. Saya kayak uji kamu. Kau hanya bisa bicara. Saya mau uji apakah Anda Ustadz. Nanti Anda uji saya tentang Kristen. Ya harus dong. Saya uji kau. Soalnya nama akunmu Ustadz Murtad. Itu tujuannya apa? Untuk misionaris. Anda itu bukan Ustadz dan Anda itu bukan murtadin. Anda itu kafir pemakan babi dari lahir. Kamu sama saya paham mana? Oke, jawab satu. Ya sudah, makanya mau kutanya. Kalau saya kan jelas Muslim. Dengar, saya kan jelas Muslim. Anda mengaku murtadin dari Muslim. Saya uji Anda kalau Anda itu mantan Muslim, boleh? Mantan Muslim, boleh? Iya, boleh, silakan. Oke, baik. Baik. Berapa kali orang kumur-kumur kalau tayamum? 2 atau 3? 2 atau 3? Ayo. 3. Menunjukkan keislamanmu botol gitu. Justru saya akan tanyakan, kenapa Islam menyembah batu? Kenapa batu? Kenapa batu? Sama-sama disembah Islam dengan Quraisy. Kenapa Islam penyembah batu? Kenapa Islam itu nyembah batu? Orang gila ini. Ini orgil. Lawan orgil ya begini. Takut. Kalau ditanya Al-Quran takut. Orang gila nih. Orang diturunkan Al-Quran. Orang gila. Orang diturunkan Al-Quran. Itu orang-orang gila. Allahu Akbar. Aduh. Si cuma orgil ini. Mana ada tayamum kumur-kumur bloon kafir anak babi. Anak babi, pemakan babi, pembohong, penipu, anak lonte. Penyembah pagina, Allahmu pagina. Anak lonte, anak lonte, anak babi. Di dalam Islam yang disebut tayamum itu tidak ada kumur-kumur.
Pak Gina Dasar dicium-cium sama babi kau. lontong. Kenapa kau cium Pak Gina? Anak monyet. Anak babi. Aduh, parah. Masa tayamum 3 kali kumur-kumur. Aduh, parah ini betul-betul Kristen. Inilah ciri-ciri pengikut Paulus 1 Filipi 1:18. Hei, masolang generasi. Aduh, para oten pemakan babi laknatullah alaih. Aduh, parah. Gila betul pengikut Paulus ini. Aduh, masa tayamum kumur-kumur pakai debu. Jadi Kristen tapi jangan terlalu berlebihan bodohnya, kawan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ngaku-ngaku murtadin, tayamu pakai kumur. Hai, masolang generasi. Dasar binatang. Binatang makan binatang. Ada binatang makan babi. Itu namanya binatang gila. Harusnya binatang tidak makan binatang. Pingin kali dia Islam itu redup dengan cara-cara tipu. Oh, nggak bisa, bos. Nggak bisa. Anda ingin meredupkan cahaya Islam? Oh, nggak mungkin. Kumur-kumur pakai debu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Bang, Islam bang. Orang Islam. Oh, saya blokir ya izinnya. Buset. Iya dong, kan sudah perjanjian. Nggak dengar bang perjanjiannya. Ya udah kalau gitu turun. Halo. Buset katanya. Makanya aku bilang adik-adik semuanya, saudara-saudara, bapak-bapak, teman-teman, mohon untuk jangan minta permintaan dulu lah kalau muslim ya. Kerja sama kita. Aku juga nggak tega blokir kalian, betulan. Tapi mau kayak mananya? Kalian yang minta. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo. Tolong yang muslim periksa, banyak tuh. Banyak yang minta tuh. Namanya Islam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Iya, malam. Assalamualaikum. Iya, Katolik Protestan. Maaf Bang Juma, saya Muslim, cuman mau ngucapin salam dari umat Muslim di Banten, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam Terima kasih, untuk Bang saudara Juma. Muslim di Banten. Iya, sama-sama. Terima kasih Bang Juma, maaf ya, Siap. maaf Bang Juma. Iya, Oke, iya. turunin Bang Juma, turunin. Jangan diblokir Bang. Terima kasih. Dari Banten, nanti dari Samarinda ikut. Batam juga ikut. Ambon, Manado ikut. Lampung ikut. Akhirnya nggak debat bang. Kalau dibiarkan gitu. Kita saling mendoakan aja teman-teman. Saya dalam sholat sebagai muslim, saya berdoa kepada seluruh umat Islam, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, kebaikan, keselamatan. Assalamualaikum. Nah, itu kan udah aku bilang panjang ceritanya nih. Waalaikumsalam.
Ya, sebelum kita berdebat, enggak, saya Protestan, Bos. Oh, jangan lain Iya. kali jangan begitulah. Jangan kayak Kenapa Paulus nih? suka nyamar-nyamar. Buka kameranya silakan. Oke, sebelum saya buka kamera, saya mau kasih satu pertanyaan dulu sama sampean. Boleh. Boleh. Oke, bisa nggak itu dijelasin? Apa itu? Oh, ini penyakit. Di Islam tidak boleh. Tidak seperti Iya, di itu gereja. Rasulullah. Di gereja boleh, tapi kalau di kami nggak boleh. Itu penyakit, Bang. Itu penyakit. Di Itu gereja Rasulullah. nggak ada. Di Islam itu nggak boleh. Di Kita mau bicara Amerika, soal data. di Amerika itu ada Bible yang dicetak khusus untuk kaum gay. Iya, itu baca dulu dong, dibaca. Iya, saya tahu. Saya ngerti. Banyak orang sakit begitu, banyak. Dan tempatnya itu itu siapa? di Kristen. Di Kristen Siapa itu tempatnya. Di gereja Namanya siapa? banyak. Aduh, sudahlah. Udahlah, nggak usah kau lebay kali. Nggak usah lebay Sekarang kali. satu pertanyaan lagi. Lah, Apa benar Rasulullah seorang pedofil dan homo? Nggak salah itu. Salah. Coba bayangkan kalau mereka mayoritas di negara ini, kawan-kawan. Coba. Apakah benar Nabi Muhammad itu pedofil dan homo? Coba. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Coba. Memang gila mereka. Belum lagi kemarin syarat mendapatkan minuman keras harus baca Al-Quran surah Duha. Ya. Belum lagi yang semalam yang saya tunjukkan, coba. Ini teman-teman muslim, memang kita harus kuat, akidah kita memang harus kuat. Kalau tidak kuat kita habis dimakan sama mereka. Kita harus kuat memang. Karena kalau tidak, selesai kita mereka buat. Untung kita masih mayoritas, teman-teman. Kalau kita sudah minoritas, waduh, anak-anak kita saya tidak bisa bayangkan apakah mereka masih bisa ke masjid. Saya curiga mereka nggak bisa lagi ke masjid kalau mereka sudah mayoritas. Masa kencingnya doang yang suci? Terus gimana dong kencing murtadin? Oh iya, kalau itu juga ya karena sudah masuk surga itu, sudah masuk surga. Cuma saya agak sedikit iri juga sih teman-temannya, masa kencing kucing suci, kencing bebong suci, terus kencing murtadin gimana? Ya, kan mantan lidat 72 bidadari, harusnya suci juga dong. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Ya iya benar, semua hewan-hewan itu uclim, semua hewan itu uclim. Ya, semua hewan itu uclim. Semua hewan itu muslim, kata dia. Ini kalau mereka mayoritas ini gimana kira-kira ya? Ya, assalamualaikum, izin Bang Zuma jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Dinda. Gimana Jadi kita kabar? bisa lihat ya. Alhamdulillah baik Bang. Jadi kalau kita lihat, memang belakangan ini bermunculan ya orang-orang yang makin berani dalam menghina keyakinan kita. Lantaran mungkin mereka lihat ada Edis, Sofiatul ya, yang setelah menghujat Islam bukannya masuk penjara tapi malah makin kaya. Bisa pamerkan uang, bisa pamerkan rumah baru gitu kan. Sehingga banyak orang gila sekarang yang terinspirasi untuk ikut-ikutan. Karena mereka lihat, Edis ini kan nggak tamatan STT juga gitu. Bahkan 2 kali kuliah drop out. Ya, 2 kali drop out, kok bisa seperti ini. Jadi termotivasi akun Demas ya, akun Demas. Suaranya, Dek. Ya. Kok? Ada Bang. Kok Julius? Ya jadi yang, ya halo. Halo. Mungkin signalnya agak jelek nih Bang. Suara saya atau suara beliau? Ada. Jadi yang di Medan itu kan ada yang akun Demas ya, yang Demas yang baru ditangkap ya berkat teman-teman saudara-saudara ormas Islam yang ada di Medan yang bersatu untuk melaporkan Demas tersebut. Dan dari pengakuan Demas sendiri ya, dari bapak tersebut, dia mengatakan dia ikut terjun dalam diskusi ini menghujat agama Islam karena termotivasi melihat gampangnya dapat uang dengan menghujat Islam.
Terus kita lihat juga ya, sekarang ini ada yang tadi ditunjukkan sama Bang Juma, yang namanya Kristi ya, nama Kristi ngakunya murtadin dari Makassar. Tetapi kalau kita lihat dari sepak terjangnya, nggak ada orang yang murtad dari Islam itu menghujat sedemikian rupa, teman-teman. Kenapa? Karena keluarganya kan masih Islam. Dia dengan menghujat Islam seperti itu kan sama saja dengan menghina dan menghujat keyakinan bapak mamanya gitu kan, yang bisa jadi sekarang udah nggak ada. Dan kemarin juga kita dihebohkan dengan yang tadi Bang Zuma bilang, untuk dapat bir gratis ya, untuk dapat bir gratis disuruh melantunkan ayat-ayat Quran gitu. Dan alhamdulillah orangnya juga sudah dipanggil oleh pihak kepolisian dan mungkin masalah waktu saja ya. Jadi ini tadi sudah didatangi orangnya, namanya Siahaan ya, Reynaldo Aga Siahaan. Oh, Kristen memang dia. Kristen Bang. Astagfirullahaladzim. Ya. Nih. Sudah viral dia, sudah viral, sudah didatangi, sudah lagi ini lah, Bang. Tadi malam tadi jam-jam sore habis Isya sudah didatangi rumahnya, sudah diamankan dari rumahnya, sekarang lagi di Polda Metro. Sudah dihubungi tim kita di Polda. Masih semua pada sibuk, jadi mereka ngurusin dulu. Jadi kan tunggu udah kelar baru bisa. Enggak, orang dalam kita udah tahu ini. Udah tahu. Oh, syukurlah. Ya. Jadi selain dia, rencananya dari pihak penyelenggara juga akan dipanggil, karena selain dia juga ada yang lain gitu ya, yang mengolok-ngolok ya, bisa dibilang cara sholat kita ya. Jadi cara sholat kita dijadikan bahan olokan di acara tersebut juga. Biadab. Jadi memang lagi viral. Semakin berani memang. Iya, gara-gara itu Bang, gara-gara ngikut Edis. Iya. Gara-gara ikut Edis kan, apalagi orang lihat kemarin Edis pamer duit sampai 100.000 USD. Dia pamerin uang cash, dia punya uang 100.000 USD. Kurang lebih 1,8 miliar. Dan itu dikumpulkan dalam waktu yang sangat sekejap ya. Dia bilang 2 bulan dia berhasil kumpulin. Ya, sehingga banyak orang lah yang pengangguran, apalagi kan di zaman sekarang ini ekonomi lagi jatuh ya, lagi susah sekarang. Akhirnya mereka lagi berpikir dengan cara begitu. Iya, apalagi yang menghujat ini kan memang dibayar ya. Dan sekali lagi teman-teman, yang ngomong menghujat Islam dibayar bukan dari kami ya. Kalau kami yang ngomong kalian boleh lah nggak percaya. Tapi sudah banyak kesaksian-kesaksian dari internal Kristen, dari apologet-apologet Kristen yang mengaku bahwa memang kalau menghujat Islam itu dibayar. Ya, dibayar. Ini ada yang tanya, kenapa yang lari nggak bisa ditangkap? Ya, karena larinya di luar negeri, di luar wilayah Indonesia. Oke, mungkin itu aja sekilas info ya, tambahan karena tadi Bang Zuma singgung tentang kasus ini. Ya, saya izin turun Bang, dan sekali lagi kita sambil promo jualan ya. Kita lebih bagus jualan barang yang halal daripada jualan Tuhan kayak oten-oten ini. Yang mau beli silakan di profil saya. Ya, izin Bang. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ingin madu sambil begadang live seperti ini, silakan di bio beliau. Pesan murah kok, dan saya sendiri konsumsi. Kalau ada yang bertanya kenapa Bang Zuma itu selalu siap tarung, salah satunya minum madu ini, teman-teman sekalian. Saya paling jarang minum susu, hampir tidak pernah. Sejak debat susu itu jarang sekali, tapi saya lebih sering minum madu yang beliau jual. Murah, tidak mahal, tapi asli. Kenapa beliau bisa dapat harga murah? Karena beliau langsung ke tempatnya, bukan orang kedua, orang ketiga. Beliau langsung ke sana. Jadi teman-teman silakan di bio beliau kalau mau pesan madu. Ya memang kita harus selalu minum madu, sebagaimana Nabi Muhammad minum madu, ya kita juga umatnya harus minum madu. Gak ada alasan untuk jaga kesehatan ya, supaya kita selalu sehat ya. Inilah minumannya, silakan dipesan sama beliau, bionya ada. Tuh, nah, langsung beliau datang sana. Bukan main-main, banyak memang
yang dijual, tapi dari mana datangnya. Tapi kalau beliau ini benar-benar belum ingin eksis bisnis ini, biarpun sedikit untungnya, yang penting beliau continue karena itu juga sehat demi untuk menyehatkan umat Islam. Ya, minumannya madu. Masa kalah sama Yesus? Yesus juga bangkit dari kubur minum madu. Minum madu Dirempah-rempahin lagi, dirempah-rempahin lagi. Ya bagi teman-teman ya sedikit tambahan ya. Yang mau di keranjang kuning bisa cek di profil saya, ada TikTok shopnya, atau bisa melalui Shopee. Kalau di Shopee namanya ini ya, nama tokonya Jeffrens. Ya, tinggal dicari gini aja. Masya Allah. Sukses Dinda. Luar biasa. Makasih Bang Juma ya. Jadi silakan dicek ya testimoni. Yuk, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman silakan Alhamdulillah. Dinda saya silakan, ada yang mau pesankan madu. Alhamdulillah, makasih Dinda. Luar biasa. Sehat-sehat selalu. Ya teman-teman, Dinda Julius ini satu-satunya mualaf yang mendampingi saya sampai hari ini. Ada beberapa mualaf sih di tim saya, termasuk yang di MMCI, tapi yang eksis sampai hari ini, yang menghilangkan keraguan-raguan saya itu beliau, Ko Julius ini. Beliau teman-teman menurut informasi adalah tadinya orang berada. Begitu masuk Islam dia tinggalkan semuanya. Sampai dulu waktu jumpa pertama sama beliau, tempat usahanya dijarah orang, konternya dijarah orang, dia tinggalkan. Masya Allah. Nah beliau ini sekarang bini mau melahirkan ya teman-teman. Beliau nggak minta apa-apa dari teman-teman, cukup pesan madunya. Tak rugi, masuk ke bio beliau sekarang, pesan madu, sekaligus untuk membantu beliau untuk meringankan apapun itulah yang beliau alami sekarang. Bini kalau nggak salah bulan ini apa bulan depan melahirkan. Silakan mendukung perekonomian para apologet. Beliau benar-benar, saya saksi mata beliau berjuang di belakang layar teman-teman. Beliau sekarang posisinya sebagai sekretaris umum API. Madunya murah, paling 50.000, tapi untungnya sangat luar biasa buat kita, buat teman-teman sekalian. Bisa sehat. Kalau bertanya kenapa Bang Suma, penyakit Bang Suma itu cuma satu, ngantuk. Tapi begitu minum madu kuat kok. Saya habis sholat subuh tidur paling jam 8, jam 9, paling lambat jam 10 udah bangun. Jam 10 masuk lagi di komalnya Bang Arif. Pekerjaan juga selesai. Pekerjaan kantor selesai, di perumahan, di gunung rampung, alhamdulillah. Dialog berjalan. Apa itu madu? Kalau cuma mengandalkan air putih juga nggak bisa. Kita kudu harus konsumsi madu, teman-teman. Oke? Ada yang tanya nama akun beliau, coba diketik di bawah nama akunnya tadi Bang Dinda Julius. Iya, maunya gajian tiap hari. Iya Dinda. Iya, asalkan jangan kita yang dimadu. Oke, silakan saudara non muslim ajukan permintaan kembali. Ayo naik. Tapi jangan mau ribut ya Bang. Jangan mau bertengkar kita ya. Kita diskusi aja, diskusi. Anda boleh bertanya, saya pun boleh bertanya, kan gitu. Iya, pertanyaan saya tadi dijawab dulu dong. Kan saya bisa tunjukin datanya. Oh boleh, silakan tunjukkan datanya. Silakan. Ya dijawab dulu dong, benar nggak itu? Nggak benar lah. Nggak benar. Iya. Tuduhannya apa? Tuduhannya apa? Terakhir Rasulullah itu menikahi anak yang berusia nikah. Tadi katanya pedofil, sekarang nikah. Mana yang betul? Anak di bawah 7 tahun pedofil bukan? Pedofil itu kamu ngerti pedofil nggak? Anak di bawah umur. Pedofil itu apa? Anak di bawah umur. Kenapa dengan anak di bawah umur? Kenapa?
Iya, itu bener nggak? Kenapa? Ya ampun. Dengarkan dulu ya. Dengarkan. Nih. Kamu baca bilangan 31 nomor 40. Yesus menerima jatah 32 anak-anak kecil yang perawan. Nah, itu baru pedofil. Baca tuh dalil. Ya, kasihan deh loh. Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah 6 tahun, serumah dengan beliau setelah beliau balik. Menikah usia 6 tahun, serumah dengan beliau ketika beliau balik. Jangan sebar fitnah. Bagus, jangan sebar kebencian. Ya iya dong, nggak disetubuhi, dinikahi, dihalalkan. Habis itu tinggal bersama orang tuanya. Orang tuanya datang, wahai Nabi, istrimu sudah layak untuk menjadi ibu rumah tangga. Beliau sudah bersedia tinggal bersamamu. Lah, mana pedofilnya? Pedofil itu kalau anak kecil diperkaos, lalu kemudian anak kecil itu trauma, anak kecil kemudian ketakutan. Ini Nabi Muhammad menikahi, dikembalikan ke orang tua. Orang tuanya kemudian datang setelah Siti Aisyah itu dewasa dalam hal rumah tangga, beliau datang. Nabi, istrimu sudah siap untuk berumah tangga, untuk tinggal bersamamu. Ya sudah, tinggal serumah dengan beliau. Pedofilnya di mana? Pedofilnya di mana? Fitnah kan? Fitnah. Sementara pedofil itu, nah seperti ini yang disebut pedofil. Dengarkan. Ini pedofil nih. Kamu dengarkan pedofilnya di sini. Supaya saya ulang-ulang nggak apa-apa, masalah. Karena tadi dia ngotot kali mau naik, mau menghina Rasulullah. Tunggu ya. Bluetooth connected. Nah, ini yang pedofil. Dengarkan. Nih. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan. Sekitar 216.000 anak dan remaja 216.000 seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi dari orang awam yang bekerja di gereja, maka jumlah korban bisa mencapai 330.000 orang. Selain itu, selama penyelidikan, ditetapkan bahwa sekitar 3.000 imam terlibat dalam kejahatan mengerikan. 3.000 tahun. Akan naif dan bahkan mengingatkan pada sindrom Stockholm jika kita kembali secara membabi buta mempercayai lembaga ini yang terus-menerus melakukan kejahatan paling keji. Mustahil untuk itu di luar negeri, Bang. Oke, yang di dalam negeri. Ketika ia ditanya oleh wartawan dalam jumpa pers tahunan Natal, pengungkapan kasus-kasus kekerasan seksual di gereja Katolik menghadapi tembok tebal. Ia lebih sering jadi rahasia umum. Bila ada upaya menyelidiki kasus ini, respon yang diterima adalah penyangkalan. Budaya bungkam dan kerahasiaan telah melindungi predator seksual, sementara korban harus menanggung derita dan trauma bertahun-tahun. Pada Desember 2019, majalah Warta Minggu yang diterbitkan Paroki Katolik Tomang Gereja Maria Bunda Karmel merilis laporan mengenai pelecehan seksual di gereja-gereja Indonesia. Laporan itu mengutip sebuah diskusi di Jakarta yang menyebut sedikitnya ada 56 korban pelecehan seksual. Weh, mama. 21 korban dari kalangan cara yang melapor secara resmi.
anak saya dilecehkan oleh pelaku sampai 7 kali. Kemaluan pelaku ditempelkan sama anak saya. Kemudian anak saya diamal. Biadab. Sementara yang melapor secara resmi 2 orang, namun diduga ada beberapa korban yang lain yang dalam proses. Nah, modusnya dia adalah yang diantar pulang terakhir itu adalah calon korban. Sudah yang lain diantar pulang, saya yang terakhir, saya bukannya diantar pulang, tapi malah diantar pergi. Perginya ke UI. Pergi ke UI, ya sudah. Di sana terjadi molested itu. Ya mungkin kita tahu ya yang namanya oral sex ya. Para pendeta Prancis telah melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 200.000 anak selama 70 tahun terakhir. Data itu merujuk pada hasil penelitian yang dirilis Komisi Independen pada Selasa. Menurut hasil penelitian itu, Gereja Katolik sudah terlalu lama menutup mata atas fenomena ini. Para peneliti yang menyusun laporan itu juga berdasar adanya pembaruan. Mengungkapkan setelah Di Indonesia nggak terguncang tuh. di seluruh dunia yang sering melibatkan anak. Katanya itu kan di luar, bukan di Indonesia. Tidak pedulian yang dalam, total dan bahkan kejam. Udah, kalau gitu di Oleh Indonesia. seorang pendeta. Pendeta berinisial FB merupakan pengasuh panti asuhan. Kasus ini mencuat lewat postingan pengacara LBH Manado, Satriano Pangke via akun Facebook LBH Manado pada 29 Agustus lalu. Tak hanya pelecehan seksual, FP juga memperkerjakan anak-anak di bawah umur di panti asuhan secara paksa. Ada sekitar 46 anak yang namanya terdaftar sebagai penghuni 46 orang anak. 7 diantaranya mengalami pelecehan seksual. Anggota majelis gereja ini bejat banget. Bayangin, dia melakukan kekerasan seksual ke anak asuhnya. Padahal anak asuhnya yang berasal dari keluarga tidak mampu akan dibantu biaya sekolahnya. Mirisnya lagi, kekerasan seksual itu sudah berlangsung selama 4 jadi di Jombang, Jawa Timur. Punya seorang anggota majelis gereja majelis gereja lagi. Sosok yang harusnya jadi panutan. Sementara korbannya adalah seorang perempuan kelas 11 dan berusia 17 tahun. Dari niat pelaku yang menawarkan diri kepada korban untuk diangkat sebagai anaknya. Saat itu korban baru mau masuk kelas 7. Pelaku bilang mau menanggung biaya sekolahnya. Pelaku minta korban tinggal serumah dengan pelaku. Alasannya biar lebih dekat ke sekolah dan bisa bantu-bantu pekerjaan rumah. Berdasarkan penyelidikan polisi, dugaan kekerasan seksual terjadi sejak korban kelas 7. Pertama korban diangkat sebagai anak kelas 1 SMP. Pelaku. Parahnya lagi, kekerasan seksual ini disebut terjadi lebih dari 50 kali. Februari lalu. Ketika itu korban diminta masang poster kegiatan Paskah di gereja tempat pelaku beraktivitas. Setelah selesai kerja, korban dipanggil ke rumah saudara pelaku yang lokasinya di samping gereja. Disitulah korban diduga kembali menjadi korban kekerasan seksual. Setelah kejadian itu, pelaku disebut memberikan uang Rp500.000. Uang itu disebut diberikan supaya korban tidak menceritakan ke siapapun. Korban disebut mengalami trauma setelah kejadian yang berulang. Untungnya korban berani buka suara ke orang tua kandungnya. Laporan resmi pun dibuat ke Polres Jombang pada 13 April lalu. Polisi langsung melakukan penyelidikan atas laporan itu. Hasilnya pelaku ditangkap polisi pada 8 Juli lalu. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Magribi Agung Saputra, kan kasus ini. Pelaku sudah ditahan dan berstatus tersangka. Menurut pasal 400. Ketika gerejamu dikritik, kau marah. Ketika sinodemu disentuh, kau membela. Tetapi ketika firman diselewengkan, kau diam. Lalu sebenarnya siapa Tuhanmu? Kristus atau institusimu? Pilih dengan benar. Kembalilah kepada firman.
Para pendeta Prancis telah melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 200.000 anak selama 70 tahun terakhir. Hasil penelitian yang dirilis Komisi. One of the reasons why Calvary Chapel Full Stop has a long history of claims of intentionally putting pedophiles in positions of power, giving them access to children. This is by no means an exhaustive list. Bluetooth disconnected. Agama setan. Biadab, benar-benar biadab. Betul-betul. Nabiku dituduh. Ternyata mereka pelakunya. Dasar kampret. Gak main-main, 200.000. Gila betul. Betul-betul lah kalian ini. Biadab. Betul-betul biadab. Agama setan Lucifer. Apa kabar bang kasus pencabulan di pesantren? Itu dengarkan. Kau tidak dengarkan tadi itu? Kau tidak dengarkan? Pencabulan. Itu mereka sedang mempraktekkan isi Bibelmu. Itu sedang mempraktekkan isi Bible. Anak-anakmu perempuan, aku tidak akan menghukumnya bila mana mereka berzina, bila mana mereka bersundal. Menantu-menantumu perempuan, aku tidak akan menghukumnya bila mana mereka bersundal. Marilah kita menikmati birahi sampai pagi sebab suamiku lagi tidak di rumah. Setan alas. Malu. Bahkan kalau Anda berpikir nih ya, Anda berpikir, kenapa nenek perempuanmu itu ikut Belanda, ikut penjajah agamanya? Diapain sama Belanda? Penyembah Muhammad pedofil. Diapain nenek lu sampai kau bisa ikut jadi agama penjajah? Apa kerja nenek lu pada saat penjajahan? Lu bangga jadi Islam ya? Islam tuh negara Islam, saat penjajahan, saat penjajahan nenek lu itu tuh Islam kerja apa? Kerja apa nenek lu kalau di Jakarta diludahin? Kerjaan nenek lu kerja apa? Islam anjing. Kenapa bisa kalian jadi ikut keturunan penjajah agamanya sama? Sekarang zamannya Prabowo. Prabowo tuh BOP, pendukung Israel. Sekarang Islam bijak lu anjing getot. Nenek lu waktu masa penjajahan emang dia ngapain kok cucunya bisa ikut agama penjajah? Cucu nenek lu kok bisa jadi ikut agama penjajah? Nenek lu ngapain pada saat penjajahan? Lu bangga gitu jadi Islam. Orang-orang datang menjajah di Nusantara ini nggak bawa bini. Nenek lu jadi pelampiasan apa? Tangkap. Kok bisa cucunya jadi seagama dengan penjajah? Heran gue. Zaman penjajahan nenek lu ngapain? Kenapa bisa cucunya seagama dengan penjajah ya? Apa nenek lu pahlawan ya? Tapi kalau pahlawan kenapa cucunya ikut agama penjajah? Kenapa ya? Saya bertanya bro, saya tidak menuduh. Nenek lu pada saat penjajah datang tanpa istri, mereka datang tanpa istri kan? Para penjajah itu ratusan tahun di Nusantara ini, ya mereka cari pasti perempuan kan? Iya kan? Perempuan yang mereka cari. Nah, nenek lu sebagai pahlawan atau sebagai, aku bertanya, sebagai pemuas nafsu penjajah? Aku bertanya, aku tidak menuduh. Nenek lu pada saat Belanda penjajah yang beragama Kristen Katolik masuk ke Indonesia, tidak bawa bini mereka. Mereka tidak bawa bini.
Namanya orang kafir yang tidak mengerti arti sebuah keadaan di mana disebut zina. Itu kira-kira melampiaskan kemudian nafsunya dengan perempuan yang beragama apa? Yang mau ikut penjajah atau yang melawan penjajah? Pikirlah itu. Kenapa bisa cucunya nenek kau yang sesama dengan penjajah, kenapa bisa agamanya sama dengan penjajah? Renungkanlah itu, renungkan. Jangan-jangan saya tidak menuduh, jangan-jangan nenekmu itu korban pencabulan penjajah atau pemuas. Jangan-jangan justru nenekmu yang menggoda. Jangan-jangan. Aku bertanya, siapa tahu nenek lu itu licik. Daripada saya ikut berjuang, mending aku kedip-kedip mata sama Menir, memuaskan Menir supaya aku bisa hidup terjamin. Hiduplah dia, tapi syaratnya harus ikuti mereka punya agama. Cucunya seperti kalian lah sekarang ini. Barangkali itu cuman bertanya, karena tidak mungkin nenekmu itu tidak ada hubungan sama mereka. Tidak mungkin nenekmu itu pahlawan lalu kemudian pindah agama penjajah. Tidak masuk logika manusia sehat. Nenekmu pahlawan, terus nenekmu ikut agama penjajah. Tidak masuk di otak. Penjajah beragama, taruhlah Kristen misalnya tuh, terus nenekmu beragama Islam, terus nenekmu melihat penjajah membunuh suaminya, jandalah nenekmu. Terus nenekmu karena melihat suaminya dibunuh, pindah agama dia kepada agama penjajah yang membunuh suaminya. Ditanyalah ini nenek, kenapa kau ikut kepada agama penjajah yang telah membunuh suamimu? Apa kata nenek? Karena agama pembunuh suamiku agama kasih. Begitu rupanya. Begitu alasannya nenekmu. Kenapa kau sekarang beragama dengan agama penjajah? Karena dulu nenekku terkagum-kagum melihat penjajah setiap malam membunuh, setiap malam bakar masjid, setiap hari memerangi pesantren, setiap hari santri dibunuh, setiap hari disuruhnya orang-orang bekerja rodi. Makanya nenekku setelah melihat itu semua, ditengoknya suaminya dibunuh sama penjajah, jatuh cintanya nenekku terhadap penjajah itu. Ditanya, kenapa nenek pindah agama? Sebab orang-orang yang membunuh suamiku itu kasih, mengajarkan kasih sayang. Begitulah mungkin. Aku pun tak tahu. Bingungnya aku ini mikirkan, kenapa semua orang-orang yang penghujat ikut agama penjajah. Kayak mana itu dulu kakek neneknya waktu masa penjajahan? Apakah beretengkar juga dengan penjajah ataukah jilat-jilat penjajah? Tak tahu aku. Pening pun aku mikirkan itu. Sekarang kalau kita tengok kan ya, banyak sekali orang mengaku kasih. Tapi kalau kita runut cari akarnya, tidaklah mungkin, mustahile orang yang menengok, melihat kenyataan di depan mata mereka, melihat menir-menir itu memperkaus anak gadisnya, lalu kemudian mengatakan, perkosa juga aku juga mau diperkosa. Kenapa nenek mau diperkosa? Karena aku tengok kalian ini penganut kasih. Kau datangnya ke negara kami, ke Nusantara kami, kau rampaslah kami punya tanah, kau suruhlah orang bekerja paksa di tanah kami sendiri. Sehabis itu kau suruh panen. Setelah tua kami kau bunuh dengan peluru, kau tembak. Habis itu kau tengoknya kau, aku ikut agamamu setelah melihat itu semua. Kenapa? Karena aku tengok semua yang kalian lakukan itu cerminan kasih yang tak terhingga.
Mungkin begitu. Mungkin begitu. Bisa jadi begitu. Anggaplah. Ya, anggaplah kami umat Islam ini bodoh-bodoh. Kau mengatakan agamamu kasih, anggaplah kami percaya. Tak apalah. Buat menyenangkan hati saudara kami sendiri kan tak apa tuh. Mungkin bisa dibayar pakai sebatang rokok supaya kita mengaku. Tak perlu. Sebatang rokok tak perlu. Cukup kayak mengatakan, iya kamu kasih. Agamamu kasih kali. Kasih banget agama kamu. Agamamu diajarkan dengan kasih sayang. Udah cukup aja sampai situ, pokoknya kamu kasih. Nabi kami kau tuduh begitu, ya atas suka-suka kau lah. Agama kami kau tuduh begitu, atas suka-suka kau lah. Tapi yang pasti kau harus tahu, kenapa nenekmu itu ikut-ikut agama penjajah. Apa profesinya rupanya pada zaman penjajahan? Apa profesinya? Kira-kira nenekmu itu kerjanya apa pada masa penjajahan? Tukang culik ke penjajah. Gak masuk akal. Yang memerangi penjajah pun tak masuk akal. Satu-satunya alasan yang mungkin bisa mendekati kebenaran adalah nenekmu itu pengkhianat. Bisa jadi, bukan saya menuduh, tapi bisa jadi. Tidaklah mungkin satu agama dengan penjajah kalau tidak ada hubungan emosional dan emosi internasional. Jadi yang kau menghujat, kau tanya bapakmu, kenapa bisa kita beragama sama seperti agama penjajah? Apa sejarahnya? Begini dulu nak, dulu kakekmu itu pahlawan. Terus kenapa bisa ikut sama penjajah agamanya? Oh, nenekmu ditangkap. Terus setelah nenekmu ditangkap, ditawarinlah dia sawah. Terus ya dikasihlah sawah-sawah itu supaya dia bisa menjadi tangan kanannya penjajah. Lumayan orang-orang pribumi hormat sama kakekmu. Karena mereka memandang kakekmu itu derajatnya tinggi. Karena menjadi konco-konco dari penjajah waktu itu. Bedanya kakekmu waktu itu dengan Belanda penjajah. Kalau Belanda kuning rambutnya, kakekmu giginya yang kuning. Begitulah barangkali ya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan memikirkan serta merenungkan kenapa semua ini bisa terjadi di tengah-tengah kita di saat kita semuanya belajar mencari agama yang benar. Muncul orang yang membenarkan diri mereka dengan mengatakan kami kasih, padahal kita tahu agama mereka itu dibawa oleh penjajah dulunya. Bang Zuma, saya mau tanya boleh nggak? Kristen Katolik? Ana Islam, tapi ana mau tanya sama antum, boleh kan? Ada yang bertanyakan. Ya, kenapa rupanya? Ini, Abang Zuma awalnya masuk Islam itu mulai tahun berapa, Bang? Ana bukan mu'allaf. Bukan mu'allaf? Naam. La. Enggak, saya kan tanya, Bang Zuma memang Islam apa mu'allaf? Islam dari lahir. Oh, dari lahir, Masya Allah, tabarakallah. Iya. Enggak, tadi kok ada kakekku kawan-kawan yang kelihatan masuk kakekku dalam barisan. Kenapa saudara naik ke sini menangis? Sedih kali, Bah. Ayo teman-teman non muslim silakan naik lagi. Jangan menghujat, please. Jangan menghujat, ku bilang jangan menghujat. Gak ada gunanya kawan, gak ada gunanya. Kalian baca Quran aja gak bisa kok. Bisa bahas nuduh-nuduh kayak gitu, janganlah. Jangan kawan.
Diskusi baik-baik aja kita. Silakan. Halo. 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 Ketemu lagi kita Bang Purba. Aku nenggolan Bang. Kawan-kawanmu itu kenapa? Kayak orang kesurupan semua. Kenapa aku bilang? Teman-teman kawan itu kenapa? Aku mau tanya ini Bang. Abang tahu nggak tahun berapa Kristen masuk Indonesia? Tahu. Tahun berapa? Abad ke-16 setelah penjajah kemudian menduduki beberapa titik wilayah di Nusantara, misionaris berarti ikut masuk. Datanya itu mana itu Bang? Soalnya kan di Tapanuli, Sumatera kan, Sumatera Utara. Siapa yang bawa? Abad ke-7 udah masuk Kristen. Mati Mia. Abad ke-7 masuk Kristen. Iya, ke Sumatera Utara. Waduh, dongeng dari mana lagi itu? Maksudnya itu memang ada di Tapanuli, di Tapanuli Selatan. Allahu Akbar. Gereja Ansur. Terus kan udah masuk. Jadi maksudnya kan iya. Oh. Iya. Jadi maksudnya data siapa tadi kan ngomongkan mungkin bisa Anda sebutkan kerajaan Kristen di Nusantara yang berdiri itu di mana? Kerajaan Kristen Nusantara. Jadi maksudnya gini Bang, di sana kan ada peninggalan gerejanya itu dari abad ke-7 juga ada. Kerajaan Kristen berdiri di mana? Kan waktu itu masih bentuk kerajaan, ya. Seperti Roma. Gak tahu, tapi memang ada di sana itu gerejanya. Oh. Gereja Ansur namanya. Oh, gereja hancur. Bukan hancur, Ansur. Oh, Ansur. Kenapa? Jadi abad ke-7 Kristen udah masuk ke Sumatera Utara. Terus kata Bang tadi, jadi kan gini contoh, saya kan mau nanya ini Bang. Yang benar itu Islam yang masuk di Indonesia. Itu akhir abad ke-7 menjelang abad ke-8, itu yang betul. Makanya memang banyak sih. Di Indonesia mayoritas Islam. Entar nanti searching aja nanti di Google, nanti coba lihat atau cari data. Memang abad ke-7 kalau data internal Kristen saya ragu. Gak mungkin bisa gue percaya. Begitu. Tapi memang itu abad ke-7 Kristen udah masuk ke Sumatera Utara. Nggak ada itu. Itu cerita dongeng. Justru Islam lebih dulu di Sumatera Utara. Islam lebih dulu. Itu tanah Melayu, Islam lebih dulu di sana. Baru datang penjajah bawah. Maksudnya saya tanya saya Bang lagi gini Bang. Contoh, nggak cuman Kristen aja atau gimana, kan semua agama kan pasti ada juga pemerkosaan kan gitu kan? Iya, masalahnya di Kristen tidak ada ajaran nikah. Itu maksudnya gini Bang, yang saya tanya bukan itu Bang, bukan itu saya tanya bukan Kristen. Dan di Kristen itu tidak ada lagi aturan Tuhan, karena anak-anak Tuhan. Bukan, maksudnya bisa nggak saya nanya dulu Bang? Nah, saya kan mau nanya dulu. Contoh anak hasil dari pemerkosaan, contohnya lahir anaknya, anaknya salah apa enggak? Enggak salah. Terus anaknya ikut agama orang tuanya, terus salahnya anaknya itu apa? Anaknya tidak salah pada masa dia masih kecil, tapi ketika dia besar, salah ketika masih mengikuti agama orang tuanya yang nyembah manusia, itu salah. Kan pertanyaan saya bukan itu Bang. Salahnya anak ini, kan tadi kan udah kita terangin tadi kan, saya tadi kan udah nerangin saya mengikut agama Kristen, agama Katolik, dan saya meyakini semua ajaran di Katolik. Iya. Ya kenapa jadi anak ini lahir agamanya Katolik contohnya, dan dia meyakini Katolik. Salahnya di mana? Salahnya dia itu di mana?
Anaknya nggak salah pada saat dia masih kecil, dia dewasa Katolik itu baru salah. Salah. Kalau milik agama itu nggak salah itu Bang, menurut saya. Sekarang kalau kita masih kecil, dia kan masih dipilihkan baju sama orang tuanya. Kalau besar apakah dia masih dipilihkan baju? Atau pilih sendiri? Jadi pilihan hatinya itu memang udah Katolik, gimana itu? Ya dia yang salah berarti. Karena sudah dewasa masih Salahnya di mana coba? Kan sudah dikasih otak, udah dikasih akal, kenapa tidak dipakai? Maksudnya kan gini Bang, kan nggak ada agama yang mengajarkan yang salah kan gitu. Oh nggak tahu ya agama saya kan gitu. Agama saya nggak pernah mengajarkan yang salah. Bahkan kita diajarkan untuk mencintai musuh. Bahaya itu. Kalau cinta musuh itu bahaya. Iya kan itu bahayanya kan, tapi memang itu. Nah, sekarang saya tanya. Yang diwajibkan. Saya tanya, setan itu musuh Anda atau bukan? Setan musuh saya apa enggak? Jadi kalau setan itu yang menggoda saya, musuh Anda atau bukan? Kalau setan yang menggoda saya, musuh Anda atau bukan? Nggak tahu, tapi dia menggoda saya. Bilang aja Anda mengasihi setan sehingga Anda menyembahnya dalam nama Yesus. Pokoknya dalam ajaran saya itu setan itu menggoda. Musuh Anda atau lawan Anda atau kekasih Anda? Atau Anda mengasihi dia? Berarti kekasih Anda kan? Jadi kalau kita sama setan kan udah beda ini Bang ya, udah beda alam kan. Iya, musuh yang berat itu setan. Musuh berat itu setan. Jadi dia yang selalu menggoda kita. Dan gini Bang. Dan kita harus mengasihinya dengan cara mengikuti godaannya gitu. Bukan, kalau kita mengikuti godaannya. Anda digoda untuk menyembahnya dalam nama Yesus, Anda ikuti. Bukan dalam nama Yesus kan. Gini Bang. Dia menggoda saya. Kalau saya ngikut sama dia, berarti saya berdosa. Kalau saya nggak ngikut sama dia, berarti mungkin dosa saya nggak tambah. Iya tahu. Jadi dia diciptakan Tuhan untuk menggoda saya. Nah, terus setelah dia goda Anda ikuti dia kan? Oh enggak. Buktinya enggak tahu juga. Saya ikut buktinya Anda jadi Katolik. Iya. Jadi Katolik saya. Berarti Anda mengikuti maunya. Enggak tahu entah. Soalnya Bang di dalam sebenarnya kalau setan itu kan gimana ya? Setan mengajak manusia untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan. Itu setan. Oh itu iblis itu Bang, iblis itu. Beda dengan setan. Beda. Soalnya kan gini, pernah itu ada orang kesurupan, ditolong sama Tuhan Yesus. Terus setannya itu dimasukin sama babi yang disuruh pergi ke jurang. Itu bukan iblis, itu setan. Terus iblis berarti apa? Mungkin beda setan sama iblis. Kalau iblis apa? Kalau iblis kan yang menggoda Nabi Adam sama Nabi Hawa. Waduh. Iblis setan. Iya, anggaplah berbeda. Soalnya iblis itu yang menggoda Nabi Adam dan Nabi Hawa. Dan karena iblis, Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke bumi. Lahirlah si Abang. Iya. Jadi kalau setan itu pernah juga ada itu di Alkitab itu pernah saya pelajarin, saya dengar tapi nggak tahu di mana itu tertulis. Ada satu orang kesurupan, Tuhan Yesus mindahin setannya itu ke babi, terus babinya disuruh pergi ke jurang. Itu sudah 2 kali tadi Anda ngomongin. Iya, maksudnya bersewangnya bertahu, biar saya ajarkan dulu agama saya ke siapa. Tapi ada juga orang yang
menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Siapa? Nggak ada. Markus 5. Di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Orang kerasukan setan menyembah Yesus. Setelah setannya keluar. Nggak pernah saya dengar. Setelah setannya keluar. Nggak nyembah lagi. Setelah setannya keluar baru nggak menyembah lagi. Setannya keluar dulu. Ya, setelah ada setan, saat ada setan di dalam tubuhnya dia nyembah Yesus. Saat setan keluar dari tubuhnya nggak nyembah Yesus lagi. Kebalik mungkin itu, Bang. Baca dalilnya. Di data 15-nya orang itu setelah sembuh nggak nyembah Yesus lagi. Jadi kenapa orang itu bisa menyembah Yesus untuk menyembah Yesus? Begitu juga Anda hari ini. Kenapa Anda menyembah Yesus? Ya karena Yesus yang mengajak Anda untuk menyembah Dia. Yesus yang mana? Yesus yang penyesat. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya datang kepadamu memakai namaku. Berarti penyesat itu datang. Siapakah engkau? Akulah Yesus. Itulah yang kalian sembah di hari Minggu. Ada nggak Yesus mengajarkan sembah dirinya? Aku adalah kebenaran. Siapa yang ikut denganku akan selamat. Ya ikut. Aku menyembah Bapa. Ikut denganku menyembah Bapa. Jangan menyembah aku. Soalnya tanpa Yesus kita kan nggak bakal ketemu sama Allah. Ya, tapi jangan Yesus disembah. Bukan. Jadi kan kita ngikut Dia. Menyembah. Soalnya tanpa Dia kita nggak bakal nyampe sama Allah. Ya, makanya kita nyembahnya Allah kan? Ngikut Dia. Saya kan pengikutnya Yesus. Yang saya sembah mah tetap Allah. Kenapa Yesus disembah? Saya pengikut Yesus. Saya kan ngikut Yesus. Yesus berjalan ke sinagoge. Anda berjalan kemana? Sinagoge emang nggak tahu di mana itu, Bang. Mungkin kalau tahu saya jalanin juga. Sinagoge rumah ibadahnya Yahudi. Sinagoge rumah. Iya, kenapa Anda malah ke gereja? Yesus ibadah Sabtu, kenapa Anda ibadah Minggu? Yesus sunat, kenapa Anda tidak sunat? Yesus sujud dalam beribadah, kenapa Anda jingkrak-jingkrak? Justru itu Bang bedanya, Bang. Kalau saya persis sama Yesus, nggak mungkin lah, Bang. Saya kan manusia. Nggak mungkin saya persis banget sama kayak Dia kan. Yesus mungkin kalau saya persis sama Yesus. Di dalam Yohanes 12 dia katakan, dalam Yohanes 12, barang siapa yang percaya sama aku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kenapa itu? Iya. Jadi kan gini, Bang. Kalau kenapa Anda saya tidak melakukan persis, kalau mungkin saya bisa persis melakukan sama yang dilakukan, mungkin nanti kereta dari surga udah jemput saya ke sini, Bang. Sekarang. Lah, bukan. Yesus mengatakan Yohanes 14 itu, barang siapa yang percaya kepada aku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan sekarang, Bang. Maksudnya itulah umat yang hampir kita lakukan semua umat Katolik, makanya kita sampai sekarang masih pekerjaan yang Yesus lakukan itu menyembah Allah. Iya, kita menyembah Tuhan Allah. Terus kenapa di gereja menyembah Yesus? Siapa yang menyembah Yesus di gereja? Bahkan ibunya Yesus pun disembah. Maksudnya emang saya pernah gitu ke gereja? Katolik nyembah Yesus kan? Emang saya pernah ke gereja gitu? Kan orang Katolik nyembah Yesus. Emang saya pernah gereja ke Katolik? Saya tahu pengakuan teman-teman kami Katolik mengaku Yesus itu yang mereka makanya sembah. Bang, jangan percaya sama orang, jangan percaya sama omongan orang kan gitu. Kan di dalam kitabnya, di dalam kitabnya orang Katolik kan tertulis memang mereka harus mengaku Yesus itu Tuhan.
Kalian Jadi tidak kan, menjalan. siapa yang mengikut saya dia akan selamat kan gitu. Jadi kan kita kan mengikut Anda ini dia. bukan Soalnya pengikut Yesus. Abang ini bukan pengikut saya mengikut Yesus. Yesus. Loh, Menyembah Allah. Anda Kan bukan kita kan pengikut. sama-sama menyembah Allah. Anda bukan pengikut Yesus. Yesus itu ibadahnya Kata di siapa? sinagoge. Di sinagoge. Yesus itu sebelum masuk ke sinagoge mandi dulu, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, melepaskan sendal. Sujud di sinagoge itu sujud, bukan duduk di kursi. Yesus tidak makan babi. Yesus ibadahnya hari Sabtu. Yesus menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Bukan, siapa juga ngomong Yesus ibadah hari Sabtu. Yesus ibadah hari Sabat, bukan hari Sabtu. Sabat itu Sabtu. Kata siapa? Jadi Sabat itu hari apa? Nggak tahu. Nanti saya tanya dulu nanti. Sabat itu hari Sabtu. Dalam bahasa Yunani disebut Sabaton. Dalam bahasa Ibrani disebut Sabat. Mana adiknya yang pastor? Suruh majulah. Oke bang. Udah ya. Besok lagi ya. Halo, selamat. Ya, malam. Bang Zuma, mohon jangan diturunin, saya muslim bang. Sedikit aja bang. Ya. Sedikit aja bang. Jadi saya muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pencerahan dikit aja bang. Jadi karena diskusi abang ini tiap malam, penontonnya juga banyak, ini kebawa ke kami di kehidupan real kami bang, terutama saya bang. Jadi setiap ngumpul sama teman-teman Kristen itu selalu jadi ada perdebatan. Terus saya kemarin beberapa kali ada perdebatan juga. Saya ambil semua ayat-ayat yang Bang Zuma ucapkan di live ini, kayak makan babi itu di ayat berapa, terus tentang Yesus, semua itu saya pakai bang untuk ngelawan teman-teman itu bang, bukan ngelawan ya, berdiskusi gitu. Sampai akhirnya diskusi kami kalau rata-rata oten itu bang kalau udah kalah itu panas. Nah kalau di kehidupan nyata itu bang mereka bisa lakukan kekerasan kayak pemukulan apa segala macam gitu. Jadi, nah yang mau saya tanyakan bang sedikit aja bang, pencerahan bang. Batas Injil yang ucapan Yesus itu batasnya hanya perjanjian lama saja kah bang? Atau ada di perjanjian baru itu yang bahasa dari Yesus gitu bang? Iya, jadi gini. Kalau di dalam pengajaran Islam kan jelas. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Kitab di situ artinya ketetapan. Jadi Allah memberikan ketetapan-ketetapan kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian di dalam kitab mereka dijelaskan di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea mengajarkan kemudian Injil Allah. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan? Itu satu. Yang kedua, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan, berarti ketika dikatakan murid-muridku telah menerimanya, berarti sudah ada sama murid kan? Iya, benar. Yang ada sama murid apakah kitab Lukas? Bukan. Paulus menulis tahun 58 mulai. Berarti pada saat tahun antara 30 ke 33 tahun ke 33, Yesus sudah menamatkan seluruh ajarannya. Dan di situ tidak ada kitabnya orang Kristen, tidak ada PB.
Berarti Injil yang diajarkan oleh Yesus bukan kitabnya orang Kristen. Lalu kitabnya orang Kristen ini apa? Kitabnya saudara kita Kristen ini adalah hasil penelitian dari kesaksian-kesaksian yang ada. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka tidak ingin berdiskusi, jangan diajak berdiskusi, Bang. Ya. Jangan diajak diskusi. Kecuali mereka mau diskusi, baru diajak diskusi. Di sini juga di tempat kita nih, yang naik ke sini tuh yang mau berdiskusi, yang tidak mau berdiskusi paling ribut dengan masker dan seterusnya. Jadi yang datang adalah mereka yang memang mau berdiskusi. Keras boleh. Nah kalau orang itu nggak mau diskusi, habis itu kita ajak dia berdiskusi, terus mereka tersinggung, marah dan seterusnya, itu bisa kerana hukum malah nanti. Iya, benar. Maka sampaikan kepada mereka, kalau kalian mau berdiskusi, jangan ada kekerasan, jangan ada tersinggung dan seterusnya. Saya hanya menjabarkan saja apa yang saya tahu, apa yang ada di Bible. Saya dulu awalnya juga begitu, ribut di offline, gara-gara mereka merasa mereka korban lah, mereka yang minoritas selalu begini-begini. Akhirnya saya ajak beliau diskusi, mereka berdiskusi. Awalnya juga begitu. Tapi kalau saya lihat dia sudah mulai emosi, jengkel, saya udah bang, jangan dilanjut lagi. Kecuali abang sudah tidak emosi, baru kita lanjut lagi. Oke, berarti semua Injil itu berdasarkan penelitian ya, Bang? Hanya penelitian. Oke, Bang Juma, jelas Bang Juma. Oke, thank you. Kami belajar lagi Bang Juma. Oke, sip. Siap, terima kasih ya Bang Juma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kitabnya saudara kita Kristen itu bukan Injil. Bukan. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Halo. Sabar ya teman-teman ya. Sedikit lagi ya. Jam 2 kita istirahat ya teman-teman. Halo, semangat malam. Selamat malam Zuma. Iya. Sudah lama saya nunggu sambil ngantuk saya. Iya bang. Zuma, izin. Iya. Sini sedikit kening tuh Zuma. Sehat. Kalau kening saya mendidih bang, mendidih, aura nerakanya kenceng. Tadi itu aku agak ini apa, yang Zuma naikkan tadi itu yang agak-agak bocor halus itu, ya, rambutnya aja kayak sarang but-but. Maksud saya begini, naikkan orang itu yang jelas. Kok rambutnya kayak sarang but-but? Jangan kayak gitu. Ini Zuma, aku makin lama nonton Zuma ini makin terketuk hati saya. Terus terang. Mulai sandiwara lagi. Ini
Sandiwara lagi Serius. dia. Saya rela nunggu berjam-jam demi untuk naik ke Koma Zuma. Begini Zuma, terus terang aja ya. Saya ini pengen berubah. Kalau bisa, tuntun saya kalau berkenang. Selama ini ya saya masih bingung jalan mana yang harus saya tempuh. Tapi seiring sejalannya waktu ya mengingatkan aku pada kematian. Aku pikir-pikir, Tuhan kok bisa mati? Nah itu yang membuat aku bingung. Tuhan bisa mati, bisa bangkit, bisa hidup kembali. Kalau dipikir secara logika memang nggak masuk akal. Sedangkan di Islam Tuhannya tidak pernah mati, kekal. Nah, maksud saya ingin menjadi orang yang baik. Nah, menjadi orang yang baik, macam mana caranya? Ya saya dengar-dengar Zuma itu menjelaskan dari bawah sampai ke atas itu, saya dengar-dengar, saya saring-saring, ya benar semua, nggak ada salahnya. Itu. Saya terus terang aja ya, mungkin orang sebagian orang yang tidak memahami. Kalau saya terus terang aja ya, mama saya aslinya orang Islam, bapak saya Kristen. Nah, di saat saya masih kecil, kira-kira umur 7 tahun, mama saya meninggal. Jadi saya ikut bapak. Nah, ikut bapak. Bapak ini sifatnya pun bejat juga, tidak mencerminkan kebaikan. Nah, saya istilah itu apa ya? Ibarat kapal di tengah laut, tombang-ambing, nggak tahu arah tujuan, nggak ada satupun yang mau menolong karena nggak ada orang yang melihat saya. Nah, jadi saya jalani saja hidup apa adanya ya kan. Nah, jadi ya namanya kita hidup ini kan lika-liku kehidupan ini kan panjang ceritanya. Kalau kita mau ceritakan untuk malam ini tidak cukup, itu butuh berminggu-minggu kalau mau dari istilah dari bawah. Sedangkan kawan-kawan juga banyak juga orang Islam, saya tengok lakunya semuanya ya kan. Jadi hati saya ini sebenarnya sudah lama untuk masuk Islam, tapi masih ragu, masih ada kebimbangan. Itu saja sih. Ya, sebenarnya gini Bang. Saya misalnya adalah seorang misionaris. Kemudian Anda ikut ke saya. Anda masuk di sekte yang saya ajarkan. Artinya tiap bulan saya mendapatkan pemasukan. Kalau Anda tidak ingin 10%, berapapun itu, intinya tiap bulan kamu harus melakukan persembahan kepada gereja. Kalau dikatakan enggak mesti, itu bukan kewajiban, oke. Tapi ada masa di mana ketika saudara mendapatkan rezeki dan seterusnya, Anda harus memberikan ke gereja. Jadi ada cakupan muatan tersendiri ketika saya seorang non mengajak orang di luar non untuk masuk ke agama saya. Maka saudara punya kewajiban harus menyetor setiap bulan. Berarti ada unsur ekonomi di situ. Di mana kita di atas muka bumi ini
apapun title-nya, dia ustadz, ulama, kiai, mereka semua butuh duit dalam hidup ya, tanda petik. Pendeta, pastor jangan dibilang. Nah, sedangkan kalau saya sebagai muslim, saudara ikut saya dapat apa? Anda ke masjid, mau ngapain di masjid? Nyetor duit? Anda tiap bulan kemudian dikasih kajian, diajarin, dibimbing, bisa sholat, bisa ini. Anda bayar? Enggak ada kan Anda bayar. Lalu apa kepentingannya? Yaitu rahmatan lil alamin. Semata-mata mengajak manusia kepada kehidupan kekal, bukan kepada kebinasaan. Cobalah Anda renungkan. Anda masuk Islam. Setelah masuk Islam, Anda meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak ada hukum wajib di situ. Tiba-tiba masuk Islam. Apa yang Anda lakukan? Ketundukan, taat kepada pencipta langit dan bumi. Berat itu berat. Kalau bukan panggilan hati, panggilan nurani dan naluri kemanusiaan serta akal sehat, orang nggak akan bisa masuk Islam. Makanya masuk Islam itu hati utama, lembut. Mu'alaf itu kan kelembutan. Karena lembut menerima kebenaran, maka mereka memeluk Islam. Nah, sedangkan kalau saya nih keluar ikut saudara, hidup saya enak. Nggak lagi 5 kali sehari, nggak ada lagi kewajiban. Saya bebas mengapain saja. Yang penting saya terima Yesus sebagai juru selamat saya. Saya jadi tenang. Melakukan maksiat saya tidak gelisah, karena ada Yesus yang saya andalkan untuk mendamaikan dosa saya. Tapi kalau di Islam, nyakiti hati orang itu kita gelisah, nggak bisa tidur. Apalagi ngambil barang orang, apalagi membunuh, apalagi melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka umat Islam tidak bisa tidur. Kenapa? Dosanya itu tidak bisa dilimpahkan ke orang lain. Orang Islam harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di hadapan Tuhannya. Berbeda dengan saudara. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berdosa. Namun ketika Anda berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan hanya bukan dosa kita saja, tapi juga dosa dunia. Wah, jadi orang Kristen enak tidur. Habis bermaksiat enak tidur. Kalau Islam habis melakukan maksiat susah tidur. Harus memohon-mohon kepada Tuhannya. Ya Rabb, ampuni dosaku ya. Tapi kalau saudara kita Kristen, apa kata Paulus? Kristus telah memerdekakan kalian dari kuk penghambaan. Kalian bukan lagi anak-anak. Kalian lagi bukan hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan sekalian. Kalian adalah pewaris surga. Tapi izin ini Bang Zuma. Silakan. Kalau saya masuk Islam, yang harus saya pelajarin itu, yang harus saya jalan itu cuma 3 lagi. Luar dari 3 itu saya sudah tahu semua dalam Islam itu. Karena kenapa? Karena saya belajar juga dengan orang Islam. Kalau saya masuk Islam, yang harus saya jalan itu, yang pertama sunat kan, dan kedua sholat dan ngaji. Nah, sholat yang ngaji itu saya belum paham. Nah, tapi kalau untuk kebaikan di dalam Islam itu saya sudah tahu semua perintah-perintah itu harus dijalani. Bingungnya satu, kalau di saat saya masuk Islam, umpamanya saya masuk Islam kan pasti sunat dulu nih. Iya. Sebelum masuk Islam kan pasti sunat dulu kan. Nah, di saat sunat ini saya bukan ragu, bingung. Kalau seandainya saya bersunat nanti, yang nyunat saya ini laki-laki atau perempuan. Nah, karena ini mohon maaf ya kan, bukan saya ngomong kotor atau apa ya. Karena sensitif. Barang ini sensitif. Tercuil sedikit pasti hidup.
Makanya dikatakan itu dipegang hidup. Nah, ya kalau bisa itu kalau seandainya saya bersunat harus disuntik bius dulu. Karena mungkin sudah kebiasaan. Iya. Seluar itu ini mohon maaf bukan maksud saya olok-olok atau apa, bukan ya kan. Saya ngomong apa adanya aja. Gitu. Kadang-kadang pakai celana aja tersenggol sedikit ya tahulah sendiri. Mungkin terlalu normal kali kan. Bisa dikatakan bocor halus juga barang ini. Tapi kalau yang pegang laki-laki masa berdiri juga. Makanya dokter laki-laki aja. Nah, masalah itu aku nih orangnya pemalu. Oh iya. Ya udah kalau gitu dokter perempuan. Nah, kalau dokter perempuan itu itulah takutnya konslet. Bagus malah. Bukan bagus lagi. Masuk Islam ndak jadi, masuk penjara ya, nah takutnya nanti. Itu. Yang ketakutan. Ya berarti yang mau dibius itu ucoknya atau andanya? Ya kalau bisa sih saya dulu supaya saya ibaratnya ibaratnya tidur sudah apa sudah sadar tiba-tiba udah dipotong. Oh boleh. Boleh. Maksud saya begitu. Kalau barang ini dibius, sayanya ndak dibius, nanti pikiran saya kemana-mana juga kan. Iya. Itu maksud saya. Ini mohon maaf bukan saya ngomong kotor atau kurang ajar, bukan. Iya paham, dimaklumi. Itu kalau seandainya sunat itu bisa nggak kita dibius dulu? Bisa. Bahkan disuntik mati pun bisa, tergantung permintaan. Kalau disuntik mati bahaya. Istilah itu masih mau makan nasi panas. Iya, jadi yang pertama itu Bang, syahadat, persaksian, sahabat perlente syukran, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Habis itu sunat. Setelah sunat yang pertama dipelajari itu adalah sholat sambil belajar ngaji. Gitu. Itu izin ini. Kalau kita umpama masuk Islam itu di mana itu? Masjid boleh, di sini juga boleh. Syahadat kalau tempat Bang Juma mungkin kejauhan, pakai biaya lagi kan? Enggak, di TikTok sini kita live. Oh di TikTok. Iya. Kalau ini sistem apa? DM 4 mata bisa. 4 mata. Aku belum pernah syahadatkan 4 mata, harus ada saksi Bang. Ya maksudnya kan gini, maksudnya DM 4 mata tapi di sampingnya ada kawan-kawannya Bang Juma gitu. Oh video call. Bisa. Tapi harus sunat dulu Bang Juma ya. Kalau enggak sunat kan enggak boleh kali ya. Syahadat dulu baru sunat. Memang boleh. Syahadat dulu, habis itu sunat. Habis itu belajar. Nah, nanti yang bimbing sholat kami juga, tim kami. Lewat WA. Dibuatkan WA atau lewat Zoom. Lewat TikTok juga bisa. Ada kelas pengajian untuk mu'alaf kan? Di kami secara online. Gitu. Saya pun mau ngomong tuh masih bujang juga, bujang tua. Oh, kenapa belum nikah? Ya susah Bang Juma cari calon bini, apalagi muka pas-pasan nih, nggak ada duit lagi kan susah cari bini. Masa sih? Banyak lah itu yang mau. Nikah sekarang kan harus pakai biaya. Kalau nggak pakai biaya mana ada orang mau? Ada lah Bang, mau. Yang penting abang jangan pilih-pilih.
ada pun ibu-ibu Mau kalau ibu-ibu mau? Enggak mau, aku mau gadis. Masa istilah itu bahasanya hidup sudah pahit ketemu yang pahit. Kan? Seleranya tinggi juga bang ini. Bukan masalah selera tinggi. Hidup saya ini kan pahit. Nah, jangan pula ditimpa pahit lagi, maksud saya kan. Nah, saya usia kan, bang berapa? Apa? Usianya berapa? Kalau luar saya ini tua. Kalau dalam masih muda. Karena apa, kita ini kan orang kampung, kerja keras ya kan, sering kena matahari. Jadi badan pun kurang turus. Kalau umur sih 37 masuk 38 saya. Masih muda sampean. Masih muda. Tapi ya itulah yang namanya kita ini kan orang susah, kerjanya kan susah terus. Enggak lah. Susah itu apa ya? Ya tergantung kita sih sebenarnya. Kalau kita nikmati hidup ini, enggak ada yang susah. Ya betul. Tapi gimana kita mau menikmati hidup ini kalau buntu terus Bang Zuma? Cari kerja susah, apalagi kita nggak punya ijazah. Kalaupun punya skill ini apa nama itu, nggak ada orang dalam pun susah juga. Ya jadi kadang-kadang saya ini kan kerja ini ya campur aduk. Kadang-kadang bantu kebun, kadang-kadang tuh apa ikut bangunan, kadang-kadang apa nama itu ada orang minta urut ya urut. Posisi di mana abang ini? Sumatera. Apanya? Abang di mana posisinya? Posisi di Bengkulu. Bengkulu. Dekat pantai. Iya. Bang Zuma di mana? Aku di Makassar, Bang. Makassar itu di mana itu? Daerah Samarinda. Samarinda, Jakarta ya? Betul sekali. Tanjung Priok. Oh. Namanya aja tahu Jakarta, nggak pernah saya Jakarta. Iya. Bagus. Lebih baik nggak tahu, Bang. Daripada tahu nanti tiap bulan ke sana, tiap ada duit ke sana. Ya nggak apa-apa kalau ada duit kan cari ini apa nama itu istilah itu. Ya namanya hidup ini kan butuh kebahagiaan juga, butuh apa melihat orang juga kan. Makanya nikah. Itu saya bilang nikah ndak ada modal. Orang pun kalau ndak ada modal nggak mau. Ada yang mau pun nenek-nenek untuk apa? Beban aja kan. Kok masa nenek-nenek? Mana tahu dengan nikah rezekinya bagus kan gitu. Ya macam mana rezekinya mau bagus kalau nenek-nenek, malah saya yang bikin beban. Iya. Kalau Allah kasih rezeki dari nenek-nenek. Kalau bisa ini kan ya saya kan kalau sudah berkeluarga itu kan apa ya? Seiring sejalan sia sekata, susah sama susah, senang sama senang, bangun sama-sama gitu. Ya udah carilah bini. Ya cari bini, kalau modal nggak punya, nanti ada orang mau ngajak nikah nggak ada modal, ujung-ujungnya kan diputus juga. Aku lebih baik, bahasa itu lebih baik disakiti daripada menyakiti perempuan. Karena kita pun kan terlahir dari seorang ibu. Nah, ibu itu kan harus kita junjung tinggi. Saya kadang-kadang kalau mengingat orang tua perempuan itu sedih. Pengen mau malas jasa tapi ya nggak kesampaian. Orang tua. Usia berapa tahun pada saat ibu meninggal? 9 tahun. 9 masuk 10. Cara baktinya itu masuk Islam, doakan setiap saat. Itu sampai doanya ke orang tua. Gimana? Kalau mau berjasa ke orang tua, ke ibu itu,
masuk Islam, habis itu doakan setiap saat, doanya diijabah insyaallah. Oh, harus masuk Islam dulu. Iya, kalau nggak masuk Islam doanya ditolak. Oh, nggak Karena sampai. beda akidah. Oh, Sampai, tapi tidak diijabah. Jadi solusinya ya masuk Islam. kalau saya dulu kadang-kadang kan apa ya, susah juga kalau ngomong di sini ya. Nggak enak juga ya. Gimana Bang? Halo, selamat malam. Malam. Tali. Bang Ustaz, semua, selamat malam. Malam juga. Ini apa? Ada pelanggaran nih, saya lagi merokok nih mungkin. Atau saya izin turun dulu lah, atau besok aja. Iya. Boleh. Terima kasih ya Makasih, Bang Bang. Juma ya. Siap. Kalau Mbak Natali Katolik Protestan, Tolong ini ya, turunkan ya Bang Juma. siap. Mbak Natalinya Islam, Katolik, Protestan. Bisa ngomong kecil. Aku nggak bisa ngomong kecil karena tidur di sini. Oke. Iya. Abangnya tadi lagi cari jodoh. Oke. Iya. Agamanya apa Mbak Natali? Oh, aku Kristen. Suaranya putus-putus kenapa ya? Aku Kristen. Aku krisis. Kristen. Oh ya udah malam. Putus-putus Mbak, nggak nyambung. Bahasa kita nggak nyambung. Mbaknya putus-putus. Enggak sekarang. Ya. Bang jelas banget. Asik banget ya, jelas banget. Nggak suaranya nggak jelas. Jelas banget. Suaranya nggak jelas Mbak. Ya aku jelas banget. Ya, sedikit agak jelas. Silakan buka kamera kita diskusi. Udah malam kok. Mereka ngomong bisa buka kamera. Tadi buka kamera. Ini syaratnya sini harus buka kamera Mbak. Biar Oh, kita iya. saling kenal. Iya. Gimana? Kenapa? Halo? Putus-putus suaranya nggak jelas. Abang jelas banget. Bagus banget. Kayak ini, kayak ngomong di dasar laut. Baik teman-teman, kita seterahat ya, seterahat. Sudah jam 2 lewat. Teman-teman juga harus seterahat. Besok lagi kita lanjut ya teman-teman. Boleh ya? Oke. Istirahat kita. Nanti besok siang kita jumpa lagi. Maafkan ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Makasih sahabat-sahabat yang telah mendukung, sahabat Perlente dan kawan-kawan. Terima kasih banyak yang telah memberikan gift-nya. Insya Allah berkah kalian akan mengalir kepada keturunan kalian, kepada keturunan, kepada pasangan, sahabat-sahabat sekalian, sehingga berkah Allah ada pada keluarga antum semua. Saya doakan kesehatannya terjaga senantiasa, rezekinya bertambah oleh Allah, diijabah doa-doa kita semua, amin. Kepada saudara saya non-muslim, ketika ada kebenaran yang saya sampaikan itu menggores hati sampai kalian harus merasakan sesuatu yang tidak biasanya, saya Bang Sungo mohon maaf yang sedalam-dalamnya.
apa yang saya jabarkan, apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang ada dalam agama saya untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Kepada saudara muslim, maafkan saya yang tidak sanggup kemudian untuk membela baginda Rasulullah Muhammad SAW dari hinaan, cacian orang-orang kafir. Paling tidak kita menjadi saksi di hadapan Allah bahwa mereka ya memang pantaslah mendapatkan imbalan ketika mereka nggak bertobat dari apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ucapkan. Fitnahan terhadap Nabiullah dan mengatakan Nabiullah itu pedofil dan segala macam, ya kita serahkan kembali kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik, yang sepadan dengan apa yang mereka perbuat. Amin. Sekali lagi teman-teman sekalian, terkait dengan milad, saya Bang Suma mengharap kalian bisa hadir. Yang dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Batam, dari Lampung, dari Aceh, dari Malaysia, Singapura, Australia, ya, datanglah teman-teman yang ada di NTB, yang ada di Mataram, Jawa Barat, Pekanbaru, orang Madura, orang Lombok, Inde, Nara, Kepeng, Jo, Dom Boto, Dom Bojo, ya, silakan datang. Teman-teman yang ada di Kalimantan, hadir dong. Kita jumpa yuk. Ya, jumpa di kota Makassar ini. Di atas gunung kita jumpa. Nginap di tempatku. Yuk. Jumpa, kita silaturahmi, makan domi sama-sama. Seru loh itu. Untuk mengakrabkan diri itu. Saya mengundang semuanya. Ya, semua umat Islam saya undang hadir di tempat saya. Tapi kalau mau hadir, baiknya informasikan ke Dinda Kores atau Bang Handi, biar nanti di sana nggak namanya jauh kan ya, jauh dari warung, jauh dari pasar. Jadi kalau mau datang minimal 3 hari sebelum datang dari Palembang, dari mana lagi, dari Bangka Belitung, ya disampaikan dulu. Indonesia bagian timur, silakan hadir. Disampaikan kepada panitia, kami mau datang, supaya disiapkan karena jauh pasar di situ. Jangan sampai nanti karena di sana anginnya kencang kalau malam, ya nanti jadi kembung sakit lagi nanti. Teman-teman yang di Gorontalo silakan hadir di acara Milad 3, kita ramaikan. Ya kan ya. Nah, nanti kabarin kepada panitia biar kita jemput. Saya pribadi menyiapkan kendaraan. Ya mudah-mudahan anak saya nggak sibuk antar jemput teman-teman. Saya udah sampaikan sama beliau, anakku nanti tamu abah, teman-teman abah mau datang, sisipkan waktunya ya, antar jemput dari bandara ke tempat kita. Siap, kata beliau. Ya jadi harus dilaporkan supaya nggak kesasar kan gitu ya. Jadi ada yang jemput di bandara, laporkan ke Bang Handi atau Dinda Kores atau Akang, saya mau datang Kang, milad api kami mau hadir. Nah, kenapa juga harus dilaporkan teman-teman? Supaya anak-anak saya di sana, kru yang ada di sana siapkan kemudian tenda camping. Karena aku rasa kalau pada hadir banyak yang lebih suka camping karena alamnya lebih suka tidur di luar. Kan keliling sudah dipagarin tuh, aman kan ya, nggak ada binatang yang membahayakan di situ. Jadi orang pastinya lebih suka pakai tenda. Nah nanti kalau misalnya mau datang, kita siapkan tenda-tenda teman-teman di Rumah Hobbit Bolangi, ketinggian 1000 meter dari permukaan laut, kurang lebih 1600 atau ya sekitar itulah.
Jadi silakan hadir teman-teman yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang ada di Bali, silakan hadir. Sumatera Utara, pokoknya semuanya ya, Kalimantan, datanglah, hadirlah di acara kita ini. Sehari aja, kalau nggak bisa 2 hari, sehari aja kita jumpa, ngobrol-ngobrol kita ya, yang tadinya cuma dengar-dengar di TikTok ya kan ya, jumpa beneran jumpa, kita bisa makan bareng, meskipun makannya mungkin hanya singkong, tapi paling tidak kebersamaan kita nikmati, kita live kan bareng-bareng sama-sama kan gitu. Hadirlah yang ada waktunya, yang punya kesempatan untuk silaturahmi, apalagi yang ada keluarganya di Makassar, datanglah. Habis jumpa sama kita, jumpa keluarga, kan gitu. Silakan teman-teman hadir. Tiket masuknya itu tadinya kan bilang sama panitia nggak usah, tapi panitia mengatakan jangan, karena biar bagaimanapun kita punya kru di sana, kru kita ada belasan, kita upah juga setiap bulan, anak-anak yatim yang kita pekerjakan di sana, anak yatim, benar-benar anak yatim yang kita pekerjakan di situ. Jadi mereka juga butuh biaya untuk apa gitu, untuk pribadi mereka. Jadi dikenakan biaya umum seperti biasa, masuk di rumah di tempat wisata 25.000 aja. Kalau di milad api pertama dan kedua itu kan ada yang sampai 200, kok nggak salah ya, 200 apa 150 ya. Nah kalau di sini tiket masuk, di dalam itu kan nanti ada kantin. Kalau ada yang mau makan di kantin silakan. Kantinnya juga nggak seberapa mahal kok, paling 30.000. Satu porsi kopi paling 5.000. Yang terpenting ya kita ngumpul bareng di sana kan ya, benar nggak? Yang di Jakarta udah yuk jalanlah ke sini. Iya, uang masuk 25.000 untuk kru anak-anak yatim kita yang ada di sana. Ada kurang lebih belasan lah pokoknya. Yang sekalian yang jaga-jaga masjid kita. Nah selama ini kita kumpulkan di sana. Terus ada juga keluarga Bang Suma di situ ada. Nah makanya dalam waktu dekat ini 17 Agustus kita akan hibur mereka dengan lomba memeriahkan hari kemerdekaan kan ya teman-teman. Nah yang teman-teman gak bisa hadir, silakan dukung kegiatan kita ini. Memberikan sumbangsi seadanya kepada panitia ya, ke rekening Bank BNI 75 kali 51770. Silakan. Saya nggak bisa hadir Bang Suma, bisa nggak saya nyumbang aja? Ya, silakan. Dengan hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kami dan teman-teman sekalian dari panitia, silakan aja. Ya, tapi sebaiknya hadir. Kalau bisa sih hadir, penuhi tempat saya ya di Bolangi. Hari Sabtu ini kita naik lagi ke atas. Datanglah sehari atau semalam, ya kan? Gak apa-apa kan? Kumpul-kumpul dengan para apologet. Di situ ada Akhi Sugi, di situ ada Ketua Indah Dio, ada Ardiansa, ada Kores. Ada siapa lagi? Ada Dinda Jibril, ada Ko Julius, ada Daman, siapa lagi? Ada Bang Handi, ada Kurios Moto, insyaallah teman-teman kita. Ya kemungkinan kalau teman-teman kita, Ustadz Talib mau datang silakan, Dinda Nora mau datang silakan, siapa lagi? Ustadz Yusuf PI mau datang silakan. Tidak perlu undangan resmi, nggak perlu, karena kita kan bagian daripada apologet, ya kan ya. Nah untuk itu sekali lagi teman-teman yang mau datang silakan. Kalau ada yang mau nyumbang juga dengan senang hati silakan di Bank BNI 75 kali 51770.
atas nama Apologet Islam Indonesia. Bang Faruk, kalau mau datang silakan. Siapa lagi yang di ini PS Loading kelihatannya datang gitu teman-teman. Oke, sekira segitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu tanggal 5 September. Kalau bisa tanggal 4 sudah ada. Jadi kita malamnya pakai tenda. Kita sholat berjamaah di pelataran. Ada nggak di sini ya? Tunggu ya teman-teman ya. Sebelum kita tutup ya. Boleh kan ya? Saya mau tunjukkan nanti kita sholat berjamaah di mana gitu. Berjamaah di pelataran. Aku suka sholat subuh di situ. Paling suka sholat subuhnya di sana. Tempat kita itu sederhana, belum layak disebut sebagai tempat wisata. Belum. Masih jauh dari wisata, masih jauh, belum bisa. Ini kan ya. Ini biaya sendiri, teman-teman. Belum ada tersentuh dari pihak luar, investor enggak, atau dari pihak bank, baik swasta atau pemerintah enggak. Ini murni ala kadarnya dibangun sendiri. Nah, aku ingin lihatkan tempat sholat subuh itu paling nikmat itu di sini. Kabur ya. Karena ini gunung, hutan belantara tadinya, disulap menjadi tempat ya cukup lumayan nyaman untuk bersantai. Kabur ya teman-teman ya. Sabar ya. Aku pengen tunjukkan aja pelataran tempat sholat subuh itu paling nikmat di sana. Kita kasih karpet, habis itu kita zikir bareng-barengan sampai pagi. Tunggu. Nanti lihat dulu tempatnya yang aku maksud. Belum ya? Belum. Tunggu sabar ya. Tunggu teman-teman. Oke. Nah, di sini. Dekat-dekat sini nah. Tuh. Nah, di pelataran ini cukup lumayan luas kalau di tempat ini, di pelataran ini. Kalau subuh hari itu paling nikmat sekali sholat. Karena kita menghadap ke mana? Kota Makassar di bawah. Sholat subuh itu nikmat kali, teman-teman. Kayak gitulah. Yang penasaran silakan datang. Yang mau aja. Yang tidak mau jangan mau datang ya. Nyesal nanti. Dari kota Makassar, dari bandara ke tempat kita itu 1 jam kurang lebih. 1 jam. Lewat belakang. Jangan lewat kota Makassar, tapi lewat belakang. Maksudnya lewat belakang itu Kompas. Iya, Hobbit Bolangi, betul. Rumah Hobbit Bolangi. Acaranya tanggal 5, kalau nggak salah tanggal 5 September. Silakan aja hadir. Hubungi Kang Satria atau Bang Handi, yang tahu nomor Bang Handi hubungi. Sampaikan aja, aku mau datang Bang Handi. Nggak usah malu, berbaur aja langsung kita di situ. Di situ juga ada dapur umum gitu ya. Makanya kalau teman-teman datang, ya sebisa mungkin berbaur, mengakrabkan diri biar nggak asing jadinya kan ya. Begitu teman-teman. Kirain ke Bali. Ya, Bang Zuma disuruh nyanyi. Nantilah di sana kita nyanyi lagu nasyid. Dari bandara ke tempat kita itu 1 jam kurang lebih. 1 jam. Kalau lebih pun 20 menit. 1 jam 20 menit kurang lebih segitulah
Intinya nggak sampai 2 jam. Dekat kok, dekat. Kalau nggak macet itu nggak sampai sejam. Gitu. Ya, boleh lihat di Google Maps. Betul, Google Maps. Rumah Hobbit Bolangi. Jumpa itu, Rumah Hobbit Bolangi, Kabupaten Goa. Jumpa pasti di Google Maps karena berdampingan dengan Cimory. Begitu teman-teman. Sekali lagi saya sebagai ketua pembina, silakan saya mengundang sahabat-sahabat semuanya untuk hadir di acara Milad Apologet Islam Indonesia. Karena kalau rame kan seru kalau rame. Masih ingat gak zaman-zaman kita dulu pramuka? Nah kayak gitulah, apalagi kalau malam hari. Kalau sekarang ini kan panas, benar-benar panas. Rumput gajah dan rumput Jepang yang kita beli itu ditanam dan dirawat, sekarang itu pada kering kayak kerupuk karena nggak ada hujan sama sekali. Disiram pagi, siram sore, siram malam pun disiram sama teman-teman, tapi tetap aja kering kayak kerupuk karena memang namanya gunung kan ya. Jadi tanah yang dibawanya itu nggak bisa nyimpan air. Begitu disiram langsung airnya menguap. Airnya nggak tersimpan. Ya, maklumi aja lah musim kemarau, maka sering panas. Ini AC nyala, depan juga nyala, tapi tetap aja panas. Gitu ya teman-teman. Saudara non muslim yang mau hadir juga boleh, tapi identitasnya harus benar-benar disampaikan saya non muslim, supaya kita kasih tempat yang spesial. Kami muslim, kami ingin tanya-tanya tentang Islam, kami ingin silaturahmi, boleh silakan. Tapi sampaikan saya non muslim bang, aman, saya jamin tempat saya aman, saya non muslim aman. Justru Anda akan dilindungi di sana dengan baik. Seperti itu. Oke? Jadi yang berminat datang silakan ke Bang Handi atau ke Akang atau saudara kita Satria. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita istirahat, tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana itu tadi siapa? Abang kita. Dia nggak mau bersunat kalau laki-laki, malu. Kalau perempuan, yang lucu kata-katanya, apa kata dia? Kalau nggak masuk rumah sakit, masuk penjara. Iya kan? Kalau perempuan yang sunat, kalau nggak masuk, apa kata tadi itu? Lucu pokoknya. Apa kata beliau tadi itu? Kalau dokter perempuan kata dia, apa katanya? Lucu pokoknya. Oh iya betul. Kalau perempuan yang sunat bukan masuk Islam, yang ada masuk penjara kata dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, masuk akal. Bisa jadi. Baik teman-teman, istirahat ya. Salam kita pada salamat, barakallahu fik. Besok lagi jumpa.